Salib nih. Kayaknya kesalib. Seperti pakai kiran ini satu bas. Apa nanya ke Mbak Nur? Bapak kejadian nggak? Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Aman, Presiden. Assalamualaikum. Langsung turun. Pas. Boleh. Kita sampai keringat-keringat. Apa insya Allah pramuka? Ya, mau makan siang boleh. Iya Pak ya. Saya punya nomor bapak saya ya Bapak ya. Kirimin. Dah. Biar jalan dulu. Ya, baru saja bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Rashid Baswedan, hadir di kota Surabaya dengan tiba di Hotel Shangri-La kota Surabaya. Kehadiran Anies disambut langsung oleh para pengurus DPP Nasdem yang saat ini juga berada di hotel yang sama untuk persiapan menjelang deklarasi di Hotel Musapaika. Di hotel ini rencananya juga akan dilangsungkan acara konsolidasi internal oleh para kader Nasdem gitu ya. Konsolidasi internal tersebut nantinya akan membahas sejumlah rangkaian. Salib nih.
Mas. Apa nanya ke Mbak Yud, Bapak kejadian nggak? Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Charles aman, Charles. Langsung turun. Mas, tolong ya Pak ya. Kita sampai keringat-keringat. Apa insya Allah berhasil? Ya, mau makan siang boleh. Iya Pak ya. Saya punya nomor bapak saya ya Bapak ya. Kirimin. Dah. Gimana? Sampean. Biar jalan dulu. Ya baru saja bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Rashid Baswedan hadir di kota Surabaya dengan tiba di Hotel Shangri-La kota Surabaya. Kehadiran Anies disambut langsung oleh para pengurus DPW Nasdem yang saat ini juga berada di hotel yang sama untuk persiapan menjelang deklarasi di Hotel Majapahit. Di hotel ini rencananya juga akan dilangsungkan acara konsolidasi internal oleh para kader Nasdem gitu ya. Konsolidasi internal tersebut nantinya akan membahas sejumlah rangkaian Salib nih. Kayaknya kesalip. Seperti pakai kiran ini, satu bas. Apa nanya ke Mbak Yud, Bapak kejadian nggak? Iya, alhamdulillah.
Assalamualaikum. Charles aman, Charles. Pak Presiden. Assalamualaikum. Langsung turun. Pas. Boleh. Kita sampai keringat-keringat. Apa insya Allah presiden? Ya, mau makan siang boleh. Iya Pak ya. Saya punya nomor bapak saya ya Bapak ya. Kirimin. Dah. Mana? Sampean. Biar jalan dulu. Ya baru saja bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Rashid Baswedan hadir di kota Surabaya dengan tiba di Hotel Shangri-La Kota Surabaya. Kehadiran Anies disambut langsung oleh para pengurus DPW Nasdem yang saat ini juga berada di hotel yang sama untuk persiapan menjelang deklarasi di Hotel Musapaik. Di hotel ini rencananya juga akan dilangsungkan acara konsolidasi internal oleh para kader Nasdem gitu ya. Konsolidasi internal tersebut nantinya akan membahas sejumlah rangkaian. Salib nih. Kayaknya kesalip. Seperti pakai kiran ini satu bas. Balik. Apa nanya ke Mbak Nur? Bapak kejadian nggak? Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum.
Charles aman, Charles. Pak Presiden. Langsung turun. Pas. Kalau yang Boleh. kita sampai keringat-keringat. Apa insya Allah Presiden? Ya, mau makan siang boleh. Iya Pak ya. Saya punya nomor bapak saya ya Bapak ya. Kirimin. Dah. Biar jalan dulu. Ya baru saja bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Rashid Baswedan hadir di kota Surabaya dengan tiba di Hotel Shangri-La kota Surabaya. Kehadiran Anies disambut langsung oleh para pengurus DPP Nasdem yang saat ini juga berada di hotel yang sama untuk persiapan menjelang deklarasi di Hotel Musapaika. Di hotel ini rencananya juga akan dilangsungkan acara konsolidasi internal oleh para kader Nasdem gitu ya. Konsolidasi internal tersebut nantinya akan membahas sejumlah rangkaian Salib nih. Kayaknya kesalip. Seperti pakai kiran ini satu bas. Apa nanya ke Mbak Yun? Bapak kejadian nggak? Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Charles aman, Charles. Pak Presiden.
Langsung turun. Mas, tolong ya Pak ya. Kita sampai tingkat-tingkat Pak. Apa insya Allah berhasil? Ya, mau makan siang boleh. Iya Pak ya. Saya punya nomor bapak saya ya Bapak ya. Kirimin. Dah. Gimana? Sampean. Biar jalan dulu. Ya baru saja bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Rashid Baswedan hadir di kota Surabaya dengan tiba di Hotel Shangri-La kota Surabaya. Kehadiran Anies disambut langsung oleh para pengurus DPW Nasdem yang saat ini juga berada di hotel yang sama untuk persiapan menjelang deklarasi di Hotel Majapahit. Di hotel ini rencananya juga akan dilangsungkan acara konsolidasi internal oleh para kader Nasdem gitu ya. Konsolidasi internal tersebut nantinya akan membahas sejumlah rangkaian Deklarasi resmi Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Anies Cak Imin akan digelar di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dinilai bakal menjadi kekuatan poros Islam. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh pakar komunikasi politik Universitas Airlangga, UNAIR. Surabaya, Suko Widodo. Selama ini jika melihat perdebatan, diskusi, dan riset kan memang wilayah Jawa Timur yang dinilai paling menentukan, sementara suara Pak Anies di wilayah ini rendah. Namun Cak Imin punya kekuatan cukup signifikan di wilayah ini. Bahkan suara terbesar di provinsi ini ada di PKB, ujar Suko Widodo kepada tribunjatim.com di Surabaya, Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Dari kacamata Suko Widodo, dengan suara terbesar itu, sebenarnya modal yang bagus untuk Anies Baswedan. Sehingga dengan persandingan ini, suara Nasdem bisa berpotensi naik, karena Jawa Timur identik dengan PKB, imbuhnya. Adapun untuk elektabilitas Anies Baswedan maupun Partai Nasdem, Suko Widodo menilai, tergantung kinerja dari pasangannya, dalam hal ini PKB. Tapi kita tahu semua, bahwa PKB punya instrumen paling kuat di Jatim, sehingga nantinya saat Pilpres pada pemilu 2024 bisa berimbang jika head-to-head kan dengan PDIP dan koalisinya, sambung dia. Anies Baswedan butuh suara Nahdien dan Nahdlatul Ulama. Suko Widodo juga berpandangan saat ini Nasdem melalui bakal capresnya yakni Anies Baswedan memang menyasar suara Nahdien maupun Potensi masuknya Nahdien cukup besar karena karakternya ada pada Cak Imin, ujarnya. Jadi bisa dikatakan demikian,
di mana pasangan ini menjadi sebuah kekuatan poros Islam karena berpengaruh ke culture masyarakat, namun tetap tergantung pula pada kinerja masing-masing partai. Khususnya PKB dalam memaksimalkan mesin politiknya, pungkasnya. Pandangan Suko Widodo terhadap duet Anies Cak Imin ini juga selaras dengan optimisme PKB. Baik, selamat siang para Tribun semuanya. Tribun hadir kembali untuk mengupdate menjelang Pilpres 2024. Ya, inilah suasana terkini, atmosfer terkini dan kondisi terkini di arena deklarasi Capres-Cawapres 2024 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Ya, deklarasi akan digelar di Hotel Majapahit, Kota Surabaya, siang ini sekitar nanti pukul 14.00. Ini adalah arena di mana deklarasi akan digelar di hotel ini. Ini sudah pada terpasang baliho, terpasang ini ya suasana di mana, nah ini panitia sedang terus menyiapkan kondisi terkini atau menyiapkan situasi terbaik untuk deklarasi nanti. Nah, di setiap kursi sudah terpasang sejumlah nama sesuai dengan kursinya. Ada setiap, ini ada Gus Halim, Ketua DPW PKI Jawa Timur, ada Bapak Hasil Fawaid, nah ini dia Bu Muhaimin ada di sini, ada di depan. Ada Ibu Anies Baswedan juga di posisi kursi paling depan. Ibu Ida Faiza. Ya, inilah suasana di arena deklarasi Capres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Ya, panitia masih terus menyiapkan arena terbaik. Ya, inilah momen di mana Anies Baswedan menjatuhkan pilihannya kepada Caimin. Bagaimana peluang dan bagaimana keduanya ini bisa mendapat simpati masyarakat. Anies sudah memutuskan untuk memilih Caimin yang sangat dikenal di Jawa Timur, terutama karena adalah Ketua Umum DPP PKB. Mampukah Anies yang menggandeng Caimin yang konon sangat kental dengan Mas Nahdliyin? Akankah mampu untuk mengangkat ini suasana di Hotel Majapahit. Ya, panitia masih terus menyiapkan karena deklarasi akan digelar nanti pukul 14.
Ini kondisi terkini, sejumlah panitia sudah menyiapkan situasi terkini, menyiapkan seluruh mata acara dan perlengkapannya. Cuman kita belum tahu rundown atau mata acara yang akan digelar dalam deklarasi siang ini. Ya, ini adalah sebuah kejutan, sebuah situasi yang tak terduga. Tiba-tiba Anies Baswedan menjatuhkan pilihan kepada Caimin di tengah koalisi Perubahan untuk Persatuan. Caimin yang berada di barisan Koalisi Indonesia Bersatu, di barisan Prabowo, tiba-tiba dengan tidak terduga, dan tentu logika masyarakat akan dibuat kaget, kemudian tiba-tiba berada di barisan Anies Baswedan. Apakah ini Anies Baswedan Anies Baswedan akan benar-benar mendapat berkah dari pilihannya kepada Caimin? Menarik untuk kita ikuti bagaimana nanti suasana dan atmosfer yang ada di arena deklarasi Capres Cawapres 2024 Anies Baswedan dan Caimin. Ini sejumlah undangan dari masing-masing partai juga sudah mulai berdatangan. Ini adalah politisi Nasdem berdatangan. Ya, jadi partai yang saat ini berada di barisan Anies Baswedan adalah PKS, Nasdem, dan terakhir PKB. Baik Tribuners, nanti kita akan ikuti kembali, kita akan ikuti langsung khusus untuk para Tribuners semuanya bagaimana suasana dan bagaimana gambaran langsung kami akan hadirkan khusus untuk para Tribuners sampai nanti di live berikutnya. Terima kasih, sampai nanti. Ada. Baik, selamat siang kembali para Tribuners semuanya. Tribun untuk kembali mengupdate kondisi terkini di arena deklarasi pasangan Capres Anies Baswedan dan Caimin. Ya, inilah suasananya di Hotel Majapahit. Di dalam Hotel Majapahit sudah disiapkan kursi-kursi yang sudah
formasi sesuai dengan kesepakatan mereka. Tadi tribun sempat melihat posisi kursi di posisi atau letak kursi calon presiden dari Nasdem, PKS dan PKB. Kita sempat melihat ada di posisi paling depan di sisi kiri dari pandangan kami. Semuanya yang sisi kiri adalah ada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, sementara di sisi kanannya di paling depan istri keduanya, Nyonya Anies Baswedan dan Nyonya Muhaimin Iskandar, juga tadi sudah ditempel sesuai dengan nama mereka. Begitu juga dengan para pejabat dan pengurus DPP, juga sudah tertulis di setiap kursi yang saat ini sudah ditata sedemikian rupa. Ya, panitia masih terus menyiapkan diri untuk memastikan kesiapan dan kelancaran dari pelaksanaan deklarasi Cawapres Muhaimin Iskandar dan Caimin. Anies Baswedan dan Caimin. Pukul 14 nanti dijadwalkan deklarasi akan dimulai. Saat ini ketua umum partai-partai dikabarkan juga sudah berada di hotel, termasuk ketua umum Nasdem Surya Paloh. Ya, inilah suasana menjelang deklarasi Capres-Cawapres di Hotel Majapahit. Pasangan Capres Anies Baswedan dan Caimin. Ya, Anies Baswedan sudah menjatuhkan pilihannya untuk memilih Caimin, ketua umum DPP PKB, yang diharapkan bisa mendapatkan keuntungan dengan menaikkan elektabilitasnya Anies di Jawa Timur, karena PKB dikenal memang memiliki massa yang banyak di Jawa Timur. Baik, sementara ini dulu. Nanti kita akan update kembali situasi terkini di arena deklarasi pasangan calon presiden Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar. Terima kasih, sampai di live berikutnya. Selamat pagi, saat ini kami melakukan langsung dari kota Surabaya. Kami melaporkan terkait dengan aktivitas terkini dari Partai Nasdem yang saat ini tengah melakukan persiapan jelang deklarasi calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia. Saat ini Ketua Umum Partai Nasdem
Surya Paloh. Selamat pagi, Surya Paloh. Sekian kita loh Pak. Selamat datang di Santai Surabaya. Ya, baru saja Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba di Hotel Sangrila Kota Surabaya. Kehadirannya dia bertolak dari Jakarta dan tiba di Surabaya untuk selanjutnya nanti siang akan melakukan deklarasi calon presiden dan calon wakil presiden. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dari pantauan tidak nampak ya figur Surya Paloh datang dengan dikawal para pengurus DPP Partai Nasdem, sedangkan untuk Anies Baswedan tidak terlihat hadir bersama Surya Paloh di konsolidasi internal ini. Rombongan dari Partai Nasdem saat ini tengah melakukan persiapan ya. Mereka saat ini berkumpul di Hotel Sangrila untuk sementara transit sebelum nantinya mereka akan beralih ke lokasi deklarasi yang rencananya akan berlangsung di Hotel Majapahit, Kota Surabaya. Halo kakak, apa kabar? Kakaknya ini. Kontak sampai dong ya. Demikian laporan kami langsung dari Kota Surabaya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat Surabaya, pagi. Salam.
Salib nih. Kayaknya kesalip. Berkondisi kan. Seperti pakai kiran ini, satu bas. Aku nanya ke Mbak Yud, Bapak kejadian kan? Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Charles aman, Charles. Presiden. Langsung turun. Pas. Tolong ya, Pak ya. Kita sampai keringat-keringat, Pak. Bapak insya Allah berani. Ya, mau makan siang boleh. Iya, Pak ya. Saya punya nomor bapak saya ya, Bapak ya. Kirimin. Dah. Biar jalan dulu. Ya baru saja bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Rashid Baswedan hadir di kota Surabaya dengan tiba di Hotel Shangri-La kota Surabaya. Kehadiran Anies disambut langsung oleh para pengurus DPW Nasdem yang saat ini juga berada di hotel yang sama untuk persiapan menjelang deklarasi di Hotel Majapahit. Di hotel ini rencananya juga akan dilangsungkan acara konsolidasi internal oleh para kader Nasdem gitu ya. Konsolidasi internal tersebut nantinya akan membahas sejumlah rangkaian. Deklarasi resmi Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Anies Cak Imin akan digelar di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dinilai bakal menjadi kekuatan poros Islam. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh pakar komunikasi politik Universitas Airlangga, UNAIR. Surabaya, Suko Widodo. Selama ini jika melihat perdebatan, diskusi, dan riset kan memang wilayah Jawa Timur yang dinilai paling menentukan, sementara suara Pak Anies di wilayah ini rendah. Namun Cak Imin punya kekuatan cukup signifikan di wilayah ini. Bahkan suara terbesar di provinsi ini ada di PKB, ujar Suko Widodo kepada tribunjatim.com di Surabaya, Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Dari kacamata Suko Widodo, dengan suara terbesar itu, sebenarnya modal yang bagus untuk Anies Baswedan. Sehingga dengan persandingan ini, suara Nasdem bisa berpotensi naik, karena Jawa Timur identik dengan PKB, imbuhnya. Adapun untuk elektabilitas Anies Baswedan maupun Partai Nasdem, Suko Widodo menilai, tergantung kinerja dari pasangannya, dalam hal ini PKB.
Tapi kita tahu semua bahwa PKB punya instrumen paling kuat di Jatim, sehingga nantinya saat Pilpres pada pemilu 2024 bisa berimbang jika head-to-head kan dengan PDIP dan koalisinya, sambung dia. Anies Baswedan butuh suara Nahdien dan Nahdlatul Ulama. Nu Sukowidodo juga berpandangan saat ini Nasdem melalui bakal capresnya yakni Anies Baswedan memang menyasar suara Nahdien maupun Nu. Potensi masuknya Nahdien cukup besar karena karakternya ada pada Cak Imin, ujarnya. Jadi bisa dikatakan demikian, di mana pasangan ini menjadi sebuah kekuatan poros Islam, karena berpengaruh ke culture masyarakat, namun tetap tergantung pula pada kinerja masing-masing partai. Khususnya PKB dalam memaksimalkan mesin politiknya, pungkasnya. Pandangan Sukowidodo terhadap duet Anies Cak Imin ini juga selaras dengan optimisme PKB. Baik, selamat siang para tribun semuanya. Tribun hadir kembali untuk mengupdate menjelang Pilpres 2024. Ya, inilah suasana terkini, atmosfer terkini dan kondisi terkini di arena deklarasi Capres-Cawapres 2024 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Ya, deklarasi akan digelar di Hotel Majapahit, Kota Surabaya, siang ini sekitar nanti pukul 14.00. Ini adalah arena di mana deklarasi akan digelar di hotel ini. Ini sudah pada terpasang baliho, terpasang ini ya suasana di mana, nah ini panitia sedang terus menyiapkan kondisi terkini atau menyiapkan situasi terbaik untuk deklarasi nanti. Nah, di setiap kursi sudah terpasang sejumlah nama sesuai dengan kursinya. Ada setiap, ini ada Gus Halim, Ketua DPW PKI Jawa Timur, ada Bapak Hasil Fawaid, nah ini dia Bu Muhaimin ada di sini, ada di depan. Ada Ibu Anies Baswedan juga di posisi kursi paling depan. Ibu Ida Faiza. Ya, inilah suasana di arena deklarasi Capres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Ya, panitia masih terus menyiapkan arena terbaik. Ya, inilah momen di mana Anies Baswedan menjatuhkan pilihannya kepada Caimin. Bagaimana peluang dan bagaimana keduanya ini bisa mendapat simpati masyarakat. Anies sudah memutuskan untuk memilih Caimin yang sangat dikenal di Jawa Timur, terutama karena adalah Ketua Umum DPP PKB.
mampukah Anies yang menggandeng Caimin yang konon sangat kental dengan Mas Nahdliyin, akankah mampu untuk mengangkat ini suasana di Hotel Majapahit. Ya, panitia masih terus menyiapkan karena deklarasi akan digelar nanti pukul 14. Ini kondisi terkini, sejumlah panitia sudah menyiapkan situasi terkini, menyiapkan seluruh mata acara dan perlengkapannya. Cuman kita belum tahu rundown atau mata acara yang akan digelar dalam deklarasi siang ini. Ya, ini adalah sebuah kejutan, sebuah situasi yang tak terduga. Tiba-tiba Anies Baswedan menjatuhkan pilihan kepada Caimin di tengah koalisi Perubahan untuk Persatuan. Caimin yang berada di barisan Koalisi Indonesia Bersatu, di barisan Prabowo, tiba-tiba dengan tidak terduga, dan tentu logika masyarakat akan dibuat kaget, kemudian tiba-tiba berada di barisan Anies Baswedan. Apakah ini Anies Baswedan Anies Baswedan akan benar-benar mendapat berkah dari pilihannya kepada Caimin? Menarik untuk kita ikuti bagaimana nanti suasana dan atmosfer yang ada di arena deklarasi Capres-Cawapres 2024 Anies Baswedan dan Caimin. Ini sejumlah undangan dari masing-masing partai juga sudah mulai berdatangan. Ini adalah politisi Nasdem berdatangan. Ya, jadi partai yang saat ini berada di barisan Anies Baswedan adalah PKS, Nasdem, dan terakhir PKB. Baik Tribuners, nanti kita akan ikuti kembali, kita akan ikuti langsung khusus untuk para Tribuners semuanya, bagaimana suasana dan bagaimana gambaran langsung kami akan hadirkan khusus untuk para Tribuners sampai nanti di live berikutnya. Terima kasih, sampai nanti.
Selamat siang kembali para Tribunus semuanya. Tribun untuk kembali mengupdate kondisi terkini di arena deklarasi pasangan capres Anies Baswedan dan Caimin. Ya, inilah suasananya di Hotel Majapahit. Di dalam Hotel Majapahit sudah disiapkan kursi-kursi yang sudah diformasi sesuai dengan kesepakatan mereka. Tadi Tribun sempat melihat posisi kursi di posisi atau letak kursi calon presiden dari Nasdem, PKS dan PKB. Kita sempat melihat ada di posisi paling depan di sisi kiri dari pandangan kami. Semuanya yang sisi kiri adalah ada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, sementara di sisi kanannya di paling depan istri keduanya, Nyonya Anies Baswedan dan Nyonya Muhaimin Iskandar, juga tadi sudah ditempel sesuai dengan nama mereka. Begitu juga dengan para pejabat dan pengurus DPP, juga sudah tertulis di setiap kursi yang saat ini sudah ditata sedemikian rupa. Ya, panitia masih terus menyiapkan diri untuk memastikan kesiapan dan kelancaran dari pelaksanaan deklarasi capres cawapres Muhaimin Iskandar dan Caimin. Anies Baswedan dan Caimin. Pukul 14 nanti dijadwalkan deklarasi akan dimulai. Saat ini ketua umum partai-partai dikabarkan juga sudah berada di hotel, termasuk ketua umum Nasdem Surya Paloh. Ya, inilah suasana menjelang deklarasi capres-cawapres di Hotel Majapahit. Pasangan capres Anies Baswedan dan Caimin. Ya, Anies Baswedan sudah menjatuhkan pilihannya untuk memilih Caimin, ketua umum DPP PKB, yang diharapkan bisa mendapatkan keuntungan dengan menaikkan elektabilitasnya Anies di Jawa Timur, karena PKB dikenal memang memiliki massa yang banyak di Jawa Timur. Baik, sementara ini dulu. Nanti kita akan update kembali situasi terkini di arena deklarasi pasangan calon presiden Anies Baswedan dan cawapres Muhaimin Iskandar. Terima kasih, sampai di live berikutnya.
Selamat pagi, saat ini kami melakukan langsung dari kota Surabaya. Kami melaporkan terkait dengan aktivitas terkini dari Partai Nasdem yang saat ini tengah melakukan persiapan jelang deklarasi calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia. Saat ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, Selamat pagi, Surya Paloh. Yang kita loh Pak, selamat datang di Partai Surabaya. Baru saja Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba di Hotel Shangri-La Kota Surabaya. Kehadirannya dia bertolak dari Jakarta dan tiba di Surabaya untuk selanjutnya nanti siang akan melakukan deklarasi calon presiden dan calon wakil presiden. Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar. Dari pantauan tidak nampak ya figur Surya Paloh datang dengan dikawal para pengurus DPP Partai Nasdem, sedangkan untuk Anies Baswedan tidak terlihat hadir bersama Surya Paloh di konsolidasi internal ini. Rombongan dari Partai Nasdem saat ini tengah melakukan persiapan ya. Mereka saat ini berkumpul di Hotel Shangri-La untuk sementara transit sebelum nantinya mereka akan beralih ke lokasi deklarasi yang rencananya akan berlangsung di Hotel Majapahit, Kota Surabaya. Halo kakak, apa kabar? Kakaknya kontak sampai dong ya. Demikian laporan kami langsung dari Kota Surabaya.
Ini adalah para kader PKB dan Nasdem yang melantunkan salawat untuk menyambut kedatangan pasangan capres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dan Caimin. Baik, nanti kita ikuti lagi, kita akan ikuti terus bagaimana atmosfer dan suasana di Shopee 99 Super Shopping Day. Ya, kami informasikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar baru saja tiba di Hotel Majapahit, Kota Surabaya, tempat berlangsungnya rencana deklarasi bersama Anies Baswedan pada pukul 14.00 WIB nanti. Nah, saat ini Gus Muhaimin masih transit. Selamat siang Tribuners dan pembaca harian Surya. Kembali lagi ke Hotel Majapahit, Kota Surabaya, yang menjadi tempat berlangsungnya rencana deklarasi pasangan Anies Kalau yang bersolawat itu dari PKB itu biasa, tapi pada kesempatan siang ini saya mengajak yang bersolawat dari Nasdem. Rasulullah Muhammad. Allahumma Ya, inilah suasana di dalam arena deklarasi Capres-Cawapres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dan Caimin. Lantunan salawat menghangatkan suasana di dalam area deklarasi Capres-Cawapres.
Baru saja Anies Baswedan sudah tiba di Hotel Majapahit dan saat ini sedang transit menemui Caimin yang lebih dulu datang. Sementara di dalam arena saat ini suasana lantunan sholawat terus bergemuruh di area deklarasi siang ini di hari Sabtu 2 September 2023. Ya, ini adalah para
Umum Partai Nasdem dan juga disusul Anies Baswedan. Wakil Presiden Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar baru digelar hari ini pada Sabtu 2 September 2023 di Hotel Mojopahit, Surabaya. Dan seperti yang kita lihat di kamera, sudah ada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, kemudian ada juga Anies Baswedan dan ada Caimin juga yang menghadiri deklarasi ini. Dan Tribuners, mari kita lihat bersama berjalannya deklarasi duet Anies Baswedan dan Caimin yang bernama Amin. Silakan untuk mengambil tempat di sisi kanan kiri stage. Acara akan segera kita mulai. Kamu bantu aja. Kirim ke dia dulu. Ya. Bantu. Sekali lagi kepada seluruh awak media dan juga sahabat-sahabat fotografer untuk mengambil tempat di sisi kanan dan kiri stage. Acara akan segera dimulai. Mohon kerjasamanya. Tapi jangan di sini. Mbak Indonesia Raya. Cek.
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Syubanul Waton. Hadirin dimohon berdiri. Oke, play musik, Kak. Dilanjutkan dengan lagu Syubanul Waton. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Usapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanmu. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Mohon dibantu, agak mundur. Ini nggak ada tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom Rahayu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ketua Umum DPP Partai Nasdem Bapak Haji Surya Paloh, Ketua Umum DPP PKB Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar beserta Ibu, Calon Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Kami ucapkan selamat datang juga di Surabaya Bapak Haji Anies Baswedan beserta Ibu, Calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para masyayikh, para habaib, ning-ning, gus-gus, para tokoh masyarakat, para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Sejenak marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat kepada kita semuanya. Sehingga hari ini Sabtu tanggal 2 September 2023 kita bersama-sama dapat hadir di Hotel Yamato Surabaya dalam rangka deklarasi calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Baik hadirin, dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah acara ini kita buka dengan bersama-sama membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Hadirin, demikian tadi pembukaan, dan untuk selanjutnya sejenak marilah kita simak dengan khusyuk dan khidmat pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan membacakan surah Ali Imran ayat 139 dan 140 oleh qari terbaik pada musabaqah tilawatil Quran di Turki tahun 1997 tingkat internasional yang kami hormati Ustadz Haji Syaiful Munir. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها
نداولك بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama pidato politik oleh Ketua Umum DPP Partai Nasdem yang terhormat Bapak Surya Paloh. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang amat saya muliakan para tokoh masyarakat, para habaib, para alim ulama kita, para senior kita, Ibu Anies Baswedan, Ibu Muhaimin Iskandar, fungsionaris keluarga besar PKB yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga kawan-kawan fungsionaris daripada keluarga besar Partai Nasdem, di depan kita, yang kita sayangin, yang kita banggakan, yang kita harapkan, calon presiden kita, Anies Baswedan. Di sebelah beliau, kita mempunyai juga harapan yang sama sebagai sepasang mempelai. Siapa dia? Muhaimin Iskandar. Saudara hadirin yang saya muliakan, marilah kita bersama sejenak dan sesaat, secara khusus dalam hati kita, di sanubari kita yang paling mendalam, kita nyatakan rasa hormat, terima kasih kita, bersyukurnya kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Maha Pencipta, untuk situasi yang kita hadapin pada hari ini, dan insya Allah kita akan bisa melaksanakan deklarasi pencalonan calon presiden dan wakil presiden kita di tempat ini. Kesemuanya ini tidak terlepas tentu atas ridhonya. Sebagai umat yang beragama, kita yakin seluruh daya dan upaya yang kita miliki, kita upayakan agar seluruh rencana, seluruh harapan kita akan bisa terwujud, berjalan sesuai dengan harapan yang kita ingin.
tentu kita mempunyai dasar dan basic keimanan kita, keyakinan kita. Di atas semuanya itu, Sang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa yang menentukan. Kita akan insya Allah berhasil. Kita insya Allah juga berhasil. Ataupun tidak berhasil adalah kehendaknya Maha Kuasa. Tetapi kita memperjuangkan seluruhnya. Hari ini sebuah komitmen yang tidak hanya diperuntukkan membawa nilai kebajikan kepada kita, khususnya keluarga besar PKB dan Nasdem. Tapi jauh daripada itu, kita ingin memberikan sesuatu yang jauh lebih berarti bagi proses perjalanan sistem dan demokrasi, kemajuan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Inilah yang ada dalam obsesi kita bersama, harapan kita bersama. Semua kita menyadarin bahwasanya event daripada pemilihan umum yang insya Allah akan berlangsung pada 14 Februari yang akan datang adalah merupakan sebuah sirkulasi kekuasaan yang berlangsung selama 5 tahunan. Demokrasi memberikan kesempatan, pilihan kepada seluruh warga negara bangsa ini untuk mempergunakan hak-hak politiknya, memilih calon pemimpin yang dianggap tepat, yang dianggap sesuai dengan akal, pikiran, dan hati nuraninya untuk kepentingan membangun bangsa ini. Sebagai Ketua Umum Partai Nasdem yang pertama sekali mendeklarasikan calon presiden yang bernama Anies Baswedan, tentu secara subjektif maupun objektif saya menginginkan hasil yang paling optimal dari suatu proses pencalonan yang tidak hanya berhenti sekedar pencalonan, tapi juga sebuah akhir pencalonan yang akan terwujud sebagai calon yang terpilih menjadi pemimpin negeri. Maka sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh konstitusi, calon presiden harus memiliki pendampingnya, yaitu calon wakil presiden. Disinilah saudara harus bisa memahami, dengan berbagai referensi perjalanan dan pengalaman yang saya alamin di dalam institusi dunia perpolitikan di negeri ini, saya melihat, saya mengendus, saya memikirkan, mengkajinya, apa yang paling tepat dalam situasi tantangan saat ini dan ke depan. Seorang wakil presiden yang saya anggap mempunyai sesuatu kelebihan yang saling mengkomplai, mengisi satu sama lain dengan calon presiden yang sudah dimiliki oleh koalisi perubahan, yaitu Bung Anies Baswedan. Akhirnya sebuah suratan takdir dari suatu episode perjalanan yang dilalui, dari berbagai tantangan dan rintangan yang telah dilalui. Dan bukan berarti juga tantangan itu berhenti pada saat ini. Bersiap-siap untuk menghadapi tantangan yang lebih baru lagi ke depan. Itulah yang menempatkan pilihan di hati Partai Nasdem, Bung Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB. Saya mengenal kedua sosok ini secara lebih dekat dalam kurun waktu perjalanan yang cukup panjang. Dua orang yang mempunyai kelebihan masing-masing. Yang satu, Bung Anies Baswedan, adalah seorang cendekiawan, seorang intelektual.
yang saya yakinin akan banyak bisa memberikan suatu suasana kepemimpinan baru di negeri ini untuk menghadapi tantangan kita sekarang dan ke depan. Tapi saya juga mengenal seorang Muhaimin Iskandar, seorang yang amat pawai sebagai seorang organisatoris ulung yang bergerak dalam dunia pergerakan yang cukup lama, juga mempunyai kepiawaian yang tidak kalah samanya dengan Bung Anies Baswedan. Maka kedua pasangan ini adalah bagaikan botol dan tutup botol itu. Maka pada hari ini, saudara-saudaraku semuanya, kita telah mempunyai modal utama yang dipersyaratkan oleh konstitusi, yang insya Allah ketika KPU mulai membuka pendaftaran calon presiden dan wakil presidennya, insya Allah pasangan yang pertama mendaftarkan adalah pasangan yang kita miliki hari ini. Rakyat dan masyarakat kita tentu mempunyai berbagai alternatif pilihan. Dari berbagai calon-calon presiden yang ikut sebagai berkonstatasi di dalam pemilu yang akan datang. Insya Allah pilihan kita bersama pada hari ini. Kalau saudara melihat wajah saya menyatakan optimisme saya yang penuh. Saya ingin menyatakan, insya Allah kita memiliki pemimpin baru ke depan nanti. Maka seluruh kesiapan yang kita miliki, dengan tetap berpegang teguh pada komitmen yang ingin membangun nilai-nilai kebangsaan kita seutuhnya, kedua pasangan ini kita harapkan akan bisa mampu mengatasi berbagai macam godaan dan cobaan, bahkan ancaman terhadap sebuah sistem komitmen nilai-nilai kebangsaan kita. Hari ini juga kita katakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret. Politik yang memang mengadu domba, memecah belah, dan merusak semua sistem nilai kebangsaan kita. Dan tentunya kita ucapkan selamat datang politik kebinekaan yang mempersatukan semua komponen dan elemen kita dengan penghargaan pluralisme yang kokoh seutuhnya di negeri kita yang kita cintai ini. Kita cinta pada bangsa ini, kita cinta pada negeri ini, dan untuk itulah kewajiban kita menghadirkan pemimpin yang mampu untuk membangun negeri ini. Insya Allah, saudaraku, dengan berbagai cobaan, tantangan, rintangan yang mungkin kita akan hadapin, tetaplah pada prinsip dasar yang kita miliki. Kita punya komitmen yang mengikat nilai perjuangan kita untuk mengantarkan kedua pasangan ini sampai kepada akhir tujuannya. Saya mengucapkan selamat kepada pasangan kita, Bung Anies Baswedan sebagai calon presiden, kepada Bung Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Kita berdiri memberikan aplaus kepada mereka berdua.
Silakan duduk kembali. Semoga seluruh ikhtiar dan harapan kita, insya Allah dengan penuh keyakinan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamatlah kepada kita semuanya yang telah mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden kita. Allah akan memberikan ridhonya kepada kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, tampaknya para wartawan dan juga para hadirin sudah tidak sabar lagi untuk itu selanjutnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, untuk selanjutnya kita ikuti bersama pidato politik Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang terhormat Bapak Muhaimin Iskandar. Kami persilahkan. Tolong yang menutupi wartawan duduk. Jadi prioritaskan yang kamera wartawan. Maklum, narsis sedikit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Amma ba'du. Yang saya muliakan, saya cintai, saya taati para kiai, para ulama yang rawuh dan hadir. Terharu rasanya saya, banyak kiai-kiai. Yang pertama Al-Mukarram Romo Kiai Khalil As'ad Samsul Arifin, putra perintis dan pendiri Nahdlatul Ulama. Yang saya muliakan Al-Mukarram Kiai Manarul Hidayah, Kiai Abdus Salam Sohib Bisri, dan kiai-kiai lainnya yang banyak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Yang saya banggakan, saya cintai, kita muliakan bersama abang saya, senior kita semua, Bang Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem beserta seluruh jajaran yang lengkap, luar biasa para sahabat-sahabat dan senior. Ada gubernur, ada
Menteri, ada pimpinan DPR, pimpinan MPR, Bu Lestari, Wakil Ketua DPR, partner saya, Pak Gobel. Pak Gobel ini seminggu yang lalu WA saya, kayaknya ada kabar burung menarik katanya gitu. Saya tanya, burungnya siapa? Saya bilang. Hari ini terbongkar. Burung apa? Burung elang ternyata. Yang saya banggakan para pengurus DPP PKB, DPW dan kader yang hadir yang saya cintai. Yang kita muliakan, kita doakan dan kita hormati calon Presiden Republik Indonesia Mas Anies Baswedan. Hadirin wal hadirat sekalian, seluruh yang hadir maupun yang mengikuti acara ini secara virtual yang saya cintai. Bersyukur, berbahagia dan bangga, siang sore hari ini saya beserta seluruh yang hadir dengan penuh semangat, tidak ada niat lain kecuali niat bersama-sama memperbaiki dan memuliakan bangsa Indonesia. Amin. Aminnya kurang kenceng. Amin. Terima kasih. Hormat kepada Bang Surya, Mas Anies dan seluruh tokoh-tokoh yang luar biasa telah hadir menyertai acara deklarasi kita pada hari ini. Peristiwa ini amat sangat bersejarah. Bukan saja bagi pribadi-pribadi saya maupun Mas Anies dan seluruh keluarga besar PKB. Juga mungkin juga keluarga besar Nasdem. Bersejarah karena hari ini kita memulai bersama-sama menata niat, menata seluruh tekad, komitmen untuk bersama-sama menuju Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Saya merasa seluruh proses ini berjalan dengan cepat dan lancar sekali. Karena saya senantiasa berdoa, setiap kesempatan berdoa saya selalu berdoa. Ya Allah, berikan jalan yang mudah dan penuh keberkahan. Make it with scalable software solutions that maximize automation and conserve access to fresh water. We'll help you make it better so you can make it for life. Dan lancarkanlah. Itu istikharah dan doa saya. Dan alhamdulillah ketemu Bang Surya. Lama tidak bertemu, akhirnya ketemu dalam waktu singkat. Adinda, kita perlu bicara belak-belakan. Saya tahu Anda dan Anda tahu saya. Wah, ngajak berantem Bang Surya ini. Saya tidak suka siasat-siasatan lagi. Apa istilahnya? Siasat atau apa itu? Apa? Saya juga tidak suka muslihat-muslihatan lagi. Kamu jangan muslihat-muslihatan dan saya tidak akan muslihat-muslihatan sama kamu. Sebagai senior pada junior tentu saya sangat bahagia. Tetapi yang agak menyulitkan adalah saya diminta jawaban detik itu juga. Batin saya beda dong. Bang Surya paling senior di Nasdem. Di saya masih ada seniornya senior. Masih banyak seniornya, para kiai, para ulama, para masyayikh. Tapi Bang Surya bilang, kalau kamu nggak mau salaman, berarti selamanya kita tidak akan ketemu lagi. Tapi kalau kamu oke, saya yakin jamin insya Allah menang dan Indonesia akan lebih baik. Ya kalau sudah begitu ya salaman Indonesia yang lebih baik. Tapi saya deg-degan, jangan-jangan senior ini belum saya kontak, saya minta restu dan seterusnya. Itulah akhirnya dalam waktu hanya 3 hari seluruh pengurus bergerak kepada para ulama, para kiai, para senior, para seluruh yang terkait dengan pimpinan-pimpinan kita.
Dan alhamdulillah dalam waktu singkat mendapat jawaban yang lengkap dari semua ulama-ulama kita, semua istikharahnya, semua gagasannya, semua pertimbangannya, semua menyatakan restu dan dukungan atas pasangan Mas Anies dengan saya. Bahkan kita sempat nyari ini siapa, kata kiai, salah seorang kiai, siapa yang lagi di Mekah. Coba dicek dari istikharah di Mekah. Ada namanya Kiai Badawi, Gus Badawi Kudus. Langsung telepon saya, muncul hasilnya. Apa Yai? Jalan terus, terbaik. Ayatnya apa Yai? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Berbahu membahulah dan bertolong menolonglah dalam kebenaran dan takwa, dan jangan bertolong menolong dalam ismi wal udwan. Jangan bertolong menolong dalam konteks dosa dan perpecahan satu dengan yang lain. Permusuhan, jangan tolong menolong untuk permusuhan. Kira-kira itu ayatnya. Alhamdulillah akhirnya tekad bulat, 3 kali rapat pleno, di Jakarta 2 kali, di Surabaya lengkap dengan seluruh stakeholders, pleno gabungan, bulat tekad, dan alhamdulillah memerintahkan kepada saya untuk menerima berpasangan dengan sahabat lama saya, Mas Anies Baswedan. Jadi salaman saya sama Bang Surya malam itu ternyata lancar dan mendapatkan restu lengkap dari seluruh keluarga besar Partai Kebangkitan Bangsa. Alhamdulillah. Tapi sebetulnya ada cerita menarik Bang Surya. Tahun 2021 ya. Saya dipanggil Al-Mukarram Romo Kiai Khalil As'ad di Situbondo. Beliau hadir di sini. Beliau adalah putra Kiai As'ad Samsul Arifin pendirian itu. Saya dipanggil, Muhaimin, menurut saya kamu harus pasangan sama Anies Baswedan. Saya tidak berani menolak, tetapi saya juga tidak berani menjawab iya. Tapi saya masukkan di dalam batin saya, sambil jalan saya berbunyi begini, lu, gak bahaya ta? Nah, perjalanan panjang itu akhirnya kemana dan luar biasa, sampailah pada saat yang tepat hari Senin itulah saya ketemu Bang Surya untuk berdiskusi berbagai hal, dan terjadilah peristiwa hari ini, peristiwa bersejarah di tempat yang bersejarah, di hotel ini, di Hotel Yamamoto atau Hotel Mojopahit ini. Kita mendedikasikan perjuangan politik kita untuk bangsa yang jaya, merdeka, adil, makmur, dan sejahtera. Di hotel ini simbol perlawanan rakyat dan santri Jawa Timur mengusir penjajah, di mana berkibarlah bendera Belanda, merah, biru, putih. Belanda ya, benar Belanda ya. Merah, putih, biru berkibar. Dan ketika sebelum peristiwa 10 November itu para santri bergerak dan terjadi pengusiran penjajah, dan akhirnya naik gedung ini, hotel ini, dan bisa merobek menjadi bendera merah putih, dan merdeka menjadi menjadi pilihan terbaik. Semoga bangsa ini benar-benar merdeka dari kemiskinan, kebodohan, keterkungkungan, dan merdeka dari seluruh hambatan-hambatan untuk maju dan jaya. Amin. Nah, aku berdoa amin sing kenceng tarek. Hadirin wal hadirat sekalian, yang saya sangat bersyukur lagi adalah pada dasarnya saya sama Mas Anies ini bukan orang
lain. Kami sudah saling kenal amat sangat lama ketika kita sama-sama belajar menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Istilah Mas Anies, kita selesaikan podo tonggo fakultasi. Saya di Visipol, Mas Anies di ekonomi. Beliau aktif sebagai mahasiswa, saya juga aktif sebagai mahasiswa. Sudah kenal lama dan kemudian mengikuti alur sejarah masing-masing. Sampailah pada saat Mas Anies mulai menjadi calon presiden. Saya dan Mas Anies sudah lirik-lirikan lama. Ingin saling ketemu. Tapi nampaknya takdir belum menuntun seperti hari ini yang alhamdulillah bisa bukan saja ketemu, tetapi juga bersama-sama siap untuk berjuang bagi rakyat dan bangsa ini. Amin. Saya dan Mas Anies ini kagum, bukan karena pemikiran, gagasan, dan langkah-langkah perjuangan. Saya juga menyaksikan perjalanan sejarah intelektual Mas Anies ini menjadi inspirasi kita semua. Mas Anies ini juga cucu dari pejuang kemerdekaan bangsa kita, Pak A.R. Baswedan, yang berkomitmen untuk membela bangsa dan negara, yang terus berjuang memerintahkan seluruh pengikut-pengikutnya untuk tidak pernah lelah dan mencintai serta memajukan bangsa Indonesia. Sama seperti saya juga cucu cicit dari Al-Mukarram Mbah Bisri Samsuri yang juga berjuang untuk kemerdekaan, bahkan menjadi kepala staf markas ulama di Surabaya ini untuk menjadi posko pengusiran para penjajah. Zaman berlangsung dan alhamdulillah Mbah Bisri Samsuri bersama Mbah Wahab Mbah Bisri mendirikan Nahdlatul Ulama yang senantiasa setia dan cinta kepada NKRI untuk kemajuan bangsa kita. Kebersamaan sejarah saya dengan Mas Anies ini insya Allah dengan niat yang sungguh-sungguh akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari amanat sejarah, amanat perjuangan, amanat cita-cita, amanat meneruskan berbagai momentum keberhasilan para pendahulu kita semua. Moga-moga mohon doanya para kiai, para ulama, kami bisa meneruskan spirit juang, semangat juang, dan juga keberanian di dalam memperjuangkan nilai dan cita-cita untuk kemajuan bangsa kita. Amin. Sebab saya dan PKB, Bang Surya, saya dan PKB ini mewarisi gagasan, ideologi, nilai, cita-cita, bahkan doktrin yang jauh pesantren-pesantren kita, NU dan seluruh ulama-ulama jauh sebelum kemerdekaan sampai hari ini kita merasa mewarisi sebagai pewaris nilai, doktrin dan ideologi perjuangan politik. PKB juga memiliki sejarah panjang bersama para kiai-kiai, punya sejarah cerita pra kemerdekaan, Orde Baru, Orde Lama, reformasi hingga hari ini. Dan inilah insya Allah saya dan PKB siap mengawal Mas Anies untuk melanjutkan cita-cita, perjuangan dan nilai-nilai juang serta ajaran-ajaran yang mulia ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah akan menjadi modal menata Indonesia yang damai, adil dan sejahtera. Ancaman perpecahan antar bangsa, ancaman adu domba antar anak negeri. Tadi Bang Surya bilang apa? Kampret dan cebong. Insya Allah kebersamaan hari ini akan terus menjaga kebinekaan dan keutuhan bangsa kita. Bahwa warisan sejarah, bahwa warisan ajaran dan nilai-nilai persatuan, kebangsaan, keislaman, keindonesiaan, pluralitas, kebinekaan dan keekaan inilah yang akan terus menjadi fondasi kita bergerak membangun bangsa dan negara. Insya Allah Mas Anies dan saya
untuk semua kekuatan bangsa, untuk semua rakyat bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Dari situlah insya Allah ketika Bang Surya mengajak salaman, dengan bismillah saya menyatakan siap bergabung dengan koalisi perubahan. Itu juga sesuai ajaran NU, koalisi perubahan itu. Tapi lengkapnya itu kira-kira al-mukhafadatul alal qadimis sholeh wal akhdu bil jadidil aslah. Terus menerus memperbaharui dan memperbaiki apabila ada sasaran yang lebih baik, tapi tidak pernah lupa ada fondasi-fondasi kokoh yang telah dirintis dan diwariskan kepada generasi-generasi yang harus kita jaga dengan baik. Termasuk perubahan yang kita inginkan adalah perubahan yang terus memelihara keberhasilan-keberhasilan, termasuk kesuksesan-kesuksesan yang dibuat oleh pemerintah dari zaman ke zaman, khususnya pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Insya Allah kita akan kejar perbaikan dan pembaruan semaksimal mungkin untuk Indonesia. Kita juga akan meneruskan semua kebaikan dan prestasi yang sudah diraih oleh bangsa Indonesia. Amin. Oleh karena itu, saya terima kasih kepada Bang Surya. PKB telah menjadi bagian dari kebersamaan bersama Nasdem dan teman-teman yang lainnya. Insya Allah bersama koalisi ini kita akan songsong perjuangan yang tentu tidak ringan, yang tentu akan banyak tantangan. Sudah menjadi sejarah kita semua, tidak ada perjuangan yang selalu ringan dan tidak ada apa yang disebut prestasi tanpa pengorbanan dan pengabdian. Oleh karena itu, saya mengajak sahabat-sahabat semuanya, apakah siap kita menghadapi tantangan? Apakah siap kita memenangkan pasangan ini? Apakah kita siap akan merubah Indonesia menjadi lebih baik? Alhamdulillah. Semangat ini di ruangan ini saya yakin bukan hanya semangat yang ada saat ini, tetapi semangat seluruh kawan-kawan, sahabat-sahabat dan pejuang-pejuang di seluruh Nusantara dari Aceh hingga Papua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada para tokoh yang hadir, terima kasih atas perhatian dan doa restunya. Hari ini kita bersama-sama dan insya Allah akan terus bersama sampai Indonesia adil, makmur dan sejahtera. Semoga Allah memberikan hidayah, pertolongan dan kekuatan kepada kita. Ya Allah, berikan kemenangan kepada koalisi kita ini. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama pidato politik calon Presiden Republik Indonesia 2024. Yang terhormat Bapak Anies Baswedan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang kita cintai, yang kita teladani, para kiai, para alim ulama, para habaib, para Gus, para Ning, yang saya khususnya yang hadir dari jauh ini, Kiai Khalil Asad Samsul Arifin, yang saya hormati para pimpinan partai koalisi, baik yang hadir langsung di sini maupun yang memantau mengikuti dari Jakarta, yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Haji Surya Paloh. Wakil Ketua Umum Bapak Ahmad Ali, Sekjen Bapak Haji Hermawi Taslim, dan juga seluruh fraksi. Yang saya hormati juga anggota baru Koalisi Perubahan, Ketua Umum Partai PKB
dan sekaligus calon wakil presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum Pak Jazilul dan Bapak Muhammad Hanif Dakiri, Pak Sekjen, Pak Hasanuddin, dan seluruh jajaran dan fraksi PKB yang mengikuti dari Jakarta, anggota Partai Koalisi Perubahan, Ketua Majelis Syuro, dan jajaran PKS, Habib Salim Segaf Al-Jufri, Presiden PKS Bapak Ahmad Saihu dan seluruh jajaran, dan Bapak Sekjen Habib Bakar Al-Habsyi, dan seluruh keluarga besar di seluruh Indonesia, serta yang kami muliakan seluruh keluarga besar pejuang PKB yang berkumpul di tempat ini. Boleh tepuk tangan untuk semuanya. Ibu Muhaimin yang saya hormati dan seluruh keluarga besar. Alhamdulillah yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Surya Paloh bahwa koalisi ini dibangun dengan sebuah niat baik. Koalisi ini dibangun dengan cita-cita mulia. Koalisi ini dibangun bukan sekedar untuk mendapatkan mencari kekuasaan. Ada sebuah tanggung jawab moral untuk Republik ini menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Itulah cita-cita awal, dan sama Gus Imin ketika saya ketemu dengan Pak Surya Paloh, kira-kira ya begitu, sekarang atau tidak? Tanggalnya 2 Oktober, betul Pak Surya? Sekarang di 3 itu ininya apa, pengumumannya tanggal 2 Oktober kira-kira jam segini, jam setengah 4 sore saya lagi di jalan tol di Bekasi, habis hadir resepsi, ditelepon yang telepon Kakak Willy. Mana Kakak Willy sini? Kakak Willy, ya siap, Kakak Willy telepon, Kak lagi di mana? Di Bekasi gitu. Bisa ke DPP? Bisa ke DPP. Dipikir mau ajak ngopi sore, ajak ngopi sore. Ketika datang seluruh keluarga besar DPP sudah ada, wajahnya nampak berbeda semua. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Begitu masuk ruangan kita ngobrol berdua, dan saya bilang kita akan deklarasikan besok, apakah Anda siap? Apakah Anda siap besok? Saya bilang, Bang, bila ini niat baik, bismillah, tawakal ala Allah. Nah, berangkat kita. Perjalanan itu. Jadi Zaimin, you are the second victim. Jadi, tapi Bang Surya mengerjakan ini semua adalah bukan untuk dirinya, bukan untuk partainya, bukan untuk keluarganya, tapi dikerjakan untuk bangsanya yang dia cintai, untuk negerinya yang dia cintai. Dia tidak mengambil, dia tidak mengundang sekedar bicara tentang yang dekat pribadi, bukan. Ini adalah satu cita-cita mulia. Karena itu saya rasa kita semua yang berkumpul di sini, kita semua pegang betul nilai ini, bahwa ini dimulai dengan niat ikhlas, dimulai dengan tujuan mulia, dimulai dengan cara yang benar, dijalankan dengan cara yang baik, yang insya Allah ini akan dibukakan takdirnya untuk keberhasilan. Lalu bulan Agustus peristiwa itu berulang lagi. Agustus kemarin Cak Imin, kita ini sama-sama sekarang. Dan hari ini ketika kemudian diputuskan untuk tanggal 2 September, dipilih sebuah tempat yang punya sejarah yang luar biasa, di Hotel Yamato, 19 September 1945. Ini peristiwa penting ini, karena di sini terjadi perobekan bendera dan kemudian menjadi merah putih. 19 September, 22 Oktober resolusi jihad dimunculkan, dan 10 November tempat ini menjadi sejarah anak-anak muda Republik ini bertarung mengusir kolonialisme. Pilihan tempat ini adalah pilihan yang luar biasa, Gus Imin. Ini pilihan luar biasa karena ini mengirimkan pesan bahwa di Surabaya ini, di tempat kita berada sekarang ini, disinilah anak muda memilih untuk tak hanya menonton ketika sekelompok kaum intelektual di Jakarta memilih merdeka,
anak-anak muda di tempat ini menyatakan, saya hibahkan nyawa saya untuk Republik yang merdeka. Sebuah keputusan luar biasa, dan keberanian itu kemudian menular. Insya Allah ini menandai juga kita ambil nyali itu, karena nyali itulah yang menjadi bekal untuk menghadapi ikhtiar perubahan ini. Katanya pemimpin itu pemimpi plus N, Bang. Pemimpi plus N. N-nya apa? Nyali. Nyali. Dan tempat ini mereka nyali. Dan secara kebetulan orang tua kita berasal dari Surabaya. Tadi cerita Gus Imin, Kiai Bisri Samsuri di sini, kakek saya Air Baswedan lahirnya di sini, di Ampel, dan kawasan ini dulu adalah kawasan mereka tempat tinggal. Bolo Dewe, wes wayahe Bolo Dewe tur awet nom gitu kan. Nah, kemudian ke depan tantangan kita besar. Jika tadi kita berkisah tentang menggulung kolonialisme, maka tugas kita hari ini adalah menggelar kesejahteraan. Tugas kita memastikan perubahan ini berjalan terus, dan kita ingin tiap hari menjadi lebih baik, tiap tahun menjadi lebih baik. 78 tahun perjalanan Republik ini, tiap 5 tahun kita berhenti sejenak, menentukan etape 5 tahun berikutnya, menentukan kepada siapa kita titipkan amanah, ke arah mana kita ambil perjalanan ini. Tiap 5 tahun sekali kita ambil jeda. Karena itu pemilu, pilpres bukan sekedar soal melanjutkan dan tidak melanjutkan, tapi tentang menunaikan janji kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan ini juga yang membuat kita semua merasa bersyukur bahwa terbentuk sebuah koalisi yang didasari dengan niat baik itu. Dan alhamdulillah dengan bergabungnya bersama PKB, rasanya koalisi ini akan bergerak lebih cepat, lebih besar, lebih mantap bagi semua. PKB menjadi sebuah penguat, mengisi rongga-rongga yang selama ini belum terisi, membawa warna-warna yang selama ini belum ada, memberikan kepada kita perspektif-perspektif baru. Insya Allah koalisi ini akan memadukan ideologi nasionalis, ideologi religius, menjadi sebuah kekuatan bersama, kekuatan masyarakat kota, kekuatan masyarakat desa, kekuatan masyarakat Jawa, kekuatan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Ini adalah sebuah ikhtiar bersama. Dan saya sendiri, saya pribadi seperti ceritakan oleh Gus Imin tadi, bukan kenal barusan. Kenalnya sudah lama. Kita kalau dihitung tahun barangkali lebih dari 30 tahun. Karena di tahun 90-an itu kita sama-sama di Jogja, sama-sama kuliah di Gajah Mada, saya ekonomi, beliau fisip, berseberangan, berjejer kampusnya, berbeda parkirannya. Di ekonomi lebih banyak mobil daripada di fisip. Waktu itu. Tapi katanya fisip lebih banyak mobil hari ini sekarang. Jadi dulu tempat parkirnya agak beda dulu itu. Tapi kita semua berteman, dan saya ingin sampaikan bahwa Gus Imin ini adalah seorang pribadi yang memiliki rekam jejak aktivisme yang bisa menginspirasi setiap orang yang hari ini bergerak dalam organisasi. Seperti disampaikan oleh Bang Surya tadi, seorang organisatoris ulung yang rekam jejaknya panjang, bukan dadakan. Beliau dimulai dari panjang, mulai dari di Jogja aktivis PMI, ketua PMI, KNPI, LKIS, DPR, wakil ketua DPR, menteri, wakil ketua MPR. Posisi apa lagi yang belum pernah didudukinya? Jadi bukan nikmat apa lagi yang kau dustakan, posisi apa lagi yang belum pernah didudukinya? Insya Allah Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan begini,
Dan begini, memimpin sebuah partai sejak 2005 perlu stamina yang luar biasa, perlu ketekunan, kerja keras, konsistensi untuk bisa memimpin selama 18 tahun. Dan yang dipimpin, kalau ketemu dengan jajaran PKB, ngobrol, ketemunya adalah generasi-generasi baru, generasi-generasi yang memiliki semangat aktivisme yang luar biasa. Walaupun tadi dia bilang karena baru maka ada senior, ada senior, ada senior, ada senior, ada senior. Tetapi yang junior itu berani ambil keputusan. Berani ambil keputusan. Kira-kira gini, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Bener ya ini? Itu hanya orang yang punya rekam jejak yang panjang gitu melakukan itu. Tapi itu menunjukkan apa? Kenapa berani? Saya sempat katakan, kenapa berani? Kenapa berani? Kita semua lihat, ketika kita menyaksikan seseorang memiliki keberanian, karena dia memiliki keyakinan bahwa yang dikerjakan adalah kebenaran, bahwa yang dikerjakan adalah kebaikan, bahwa yang dikerjakan bukan tentang dirinya, tapi tentang bagaimana Indonesia lebih baik, bagaimana Indonesia lebih maju, bagaimana Indonesia lebih makmur. Karena itu bisa dipertanggungjawabkan pada siapapun yang bertanya atas apa yang diputuskan pada malam hari ini oleh Ketua Umum PKB. Ini adalah sebuah keberanian yang insya Allah kita semua sama-sama bawa sebagai bekal. Karena itu kita berharap ke depannya insya Allah koalisi ini makin solid, makin kuat. Kita hargai yang memutuskan untuk tidak berada dalam koalisi perubahan. Kita hormati itu. Sambil kita yang mengatakan bahwa kita bergerak di sini bukan soal bagi-bagi. Kita bergerak di sini soal bagaimana Indonesia lebih baik. Kita bergerak di sini dengan niat yang tulus. Dan ini yang selalu disampaikan. Kalau bertemu dengan Bang Surya hampir selalu bicara soal satu kata yang selalu hampir digunakan. Kata ikhlas. Kata ikhlas, kata tulus, hampir selalu digunakan. Dan ini adalah pesan menurut saya bagi kita semua. Kita berada di sebuah tempat di mana perjuangan itu dilakukan dan menjadi legenda. Kita berharap hari ini kita bukan saja mengerti sejarah mengapa di Hotel Yamato ini terjadi peristiwa 19 September. Bukan hanya mengerti sejarah mengapa terjadi resolusi jihad 22 Oktober. Bukan hanya mengerti sejarah tentang peristiwa 10 November, tapi kita berada di tempat ini untuk membuat sejarah baru bagi Indonesia. Dan izinkan saya mengajak kepada semua, seluruh keluarga besar Partai Koalisi dan seluruh keluarga besar barisan relawan dan pendukung. Mari kita melangkah dengan lebih mantap. Mari melangkah dengan lebih bersemangat. Dan tentu lebih cepat dan lebih luas jangkauannya. Perjuangan ini membutuhkan kedisiplinan, membutuhkan militansi, membutuhkan kepemimpinan. Karena itu kita mengajak kepada semua, mari kita gunakan cara-cara baik bersama dengan orang-orang baik untuk menjemput kebaikan bagi Republik ini. Jalan ke depan mungkin tidak landai. Tapi memang begitulah perjalanan ke puncak. Kalau mau mengikuti jalan yang landai, maka dia tidak mengantarkan kita ke puncak. Kalau jalan ke puncak, pasti mendaki. Jalan mendaki, pasti melelahkan. Tapi perjalanan ke puncak itulah yang akan membuat kita bisa menggaungkan pesan kebaikan untuk seluruh Indonesia. Insya Allah perjalanan yang mendaki ini tidak terasa berat, tapi terasa ringan. Dengan apa? Dengan doa dari ibu-ibu kita, dengan doa dari para kiai alim ulama, dari doa para pemimpin-pemimpin agama yang ada di seluruh Indonesia. Mereka membukakan pintu-pintu langit untuk ikhtiar baik ini dibukakan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya kita bisa sama-sama menjemput takdir untuk Indonesia yang lebih baik. Insyaallah
kita semua yang berada di tempat ini menjadi saksi, dan insya Allah kita semua yang berada di tempat ini akan menggaungkan perjuangan ini ke seluruh penjuru Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus mengirimkan pertolongannya kepada kita, terus memberikan ridhonya kepada kita, memberikan lindungannya kepada kita, dan insya Allah pada akhirnya kemenangan diantarkan kepada kita semua di sini. Terima kasih. Insya Allah Gus Imin, kita jalan bersama-sama, kita jalan bergandengan tangan, kita tengok ke depan, dan kita tengok dengan bukan hanya percaya diri, tapi karena kita yakin bahwa yang sedang kita ikhtiarkan adalah sebuah kebaikan untuk semua. Gus Imin, saya merasa bersyukur siang hari ini bisa bersama-sama, dan insya Allah perjalanan mendaki kita daki sama-sama hingga sampai di puncak nanti. Terima kasih kepada semua yang telah terlibat. Sebagian besar yang terlibat tidak pernah terlihat di depan panggung, banyak yang terlibat di belakang panggung. Memang yang berada di podium, pegang mikrofon itu hanya 3 orang hari ini, 3 orang. Tapi sesungguhnya yang paling menentukan adalah yang menyalakan lampunya, yang menyalakan amplifiernya. Kalau mereka mematikan, selesai perhelatan ini. Siapa itu? Orang-orang belakang layar yang selama ini bekerja dengan ikhlas, dengan tulus. Insya Allah dicatat sebagai amal soleh semua yang terlibat. Demikian dari kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, telah kita ikuti bersama pidato politik yang disampaikan oleh calon Presiden Republik Indonesia 2024 Bapak Anies Baswedan. Dan pada kesempatan yang luar biasa ini, marilah kita bersama-sama sejenak membaca sholawat asygil. Mudah-mudahan siapapun yang mencoba untuk menghancurkan kita, siapapun yang mencoba untuk memfitnah kita, siapapun yang mencoba untuk memecah belah kita, mereka akan berseteru dengan sendirinya, dan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berkah selamat. Mari bersama-sama kita membaca sholawat asygil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan satu lagi, ini adalah sebuah sholawat yang harus kita baca pada kesempatan sore hari ini, karena ini adalah pesan khusus dari para masyayikh, para alim ulama, para sepuh yang hadir dan memberikan doa restu kepada beliau Bapak Anies dan juga Bapak Muhaimin Iskandar. Kita baca. Maulaya salli wa sallim daiman abada ri khalqi kulli min salli wa sallim daiman abada ala habibika khair kulli min ya Rabbi salli ala ya Rabbi salli ala ya Rabbi salli ala salawatullahi alaik. Terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati. Selanjutnya kita bersama-sama akan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Al-Mukarram
Bapak Kiai Haji Raden Khalil As'ad Syamsul Arifin dan akan didampingi oleh para pemuka lintas agama. Untuk itu kami persilahkan kepada para pemuka lintas agama untuk mengambil tempat mendampingi beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Raden Khalil As'ad Syamsul Arifin memimpin pembacaan doa. Kami persilahkan. salam alaika ya habib salam alaika salawatullah. Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah. Siratal Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa haula ikhlas bersungguh-sungguh racikan kuat selalu oleh bimbingan Allah, ridhaan Allah, pertolongan Allah, lindungan Allah. Sekejap apa? Atina fid dunya hasanah fil Atina fid dunya hasanah fil Atina fid dunya hasanah. Alhamdulillah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 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 Pembacaan doa selesai. Para pemuka lintas agama kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Berjanji
Acara selesai dan marilah acara ini kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, untuk selanjutnya berkenan Ibu Anies Baswedan dan juga Ibu Muhaimin Iskandar kami persilakan untuk hadir di atas stage, dan kami persilakan kepada para fotografer dan juga sahabat-sahabat
lantai 2. Yang ada yang biar ada yang lain. Deklarasi cawapres. Alhamdulillah, tentu ini momen seperti kata Pak Anies, bukan hanya momen bersejarah, tapi ini satu dedikasi, satu ikhtiar untuk bagaimana Indonesia yang lebih sejahtera, Indonesia yang lebih berkeadilan di tempat yang sangat bersejarah ini. Tentu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar kita harapkan bisa menjadi next presiden dan wakil presiden yang mengantarkan semua cita-cita kemerdekaan kita sampai ke tujuan. Kalau dari presidensial thresholdnya sendiri Pak, gimana melihatnya? Nasdem PKB itu cukup, sangat cukup, apalagi ditambah dengan PKS lebih dari cukup. Oke, berarti optimis? Sangat optimis. Seperti apa yang ditandaskan oleh Pak Surya Paloh tadi, ini sebuah, kalau saat mendeklarasikan Mas Anies itu why not the best, dalam deklarasi capres dan cawapres sore hari ini best of the best. Best of the best. Kalau tadi kita melihat kan ada beberapa kesamaan antara Anies dan Caimin sendiri. Ini berarti jodoh atau seperti apa? Anies dan Muhaimin ini botol ketemu tutup. Tahun 2024, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Ditandaskan oleh Pak Surya Paloh tadi, ini sebuah, kalau saat mendeklarasikan Mas Anies itu why not the best, dalam deklarasi capres dan cawapres sore hari ini best of the best. Best of the best. Kalau tadi kita melihat kan ada beberapa kesamaan antara Anies dan Caimin sendiri. Ini berarti jodoh atau seperti apa? Anies dan Muhaimin ini botol ketemu tutup. Seorang intelektual, cendekiawan yang visioner ketemu dengan seorang aktivis pergerakan yang organisatoris. Inilah dua tunggal yang saling komplementari satu dan lain. Itu yang benar-benar didedikasikan oleh seorang Surya Paloh, orang yang punya wawasan ke depan, kiprah internasional, dengan seorang organisatoris yang ulung, yang handal, yang bisa kemudian menghandle banyak problem-problem pemerintahan. Oke, kalau melihat suara dari Caimin sendiri pendukungnya di Jawa Timur kan ini sangat besar. Apakah ini bisa mendongkrak elektabilitas dari Anies? Ini kata Pak Surya tadi, selamat tinggal politik cebong kampret, politik divide impera, selamat datang politik kebenekaan. Kombinasi kota dan desa yang luar biasa, kombinasi antara benar-benar modernitas dengan tradisionalisme, ini yang nasionalis dengan religius, ini yang kita harapkan. Ini Indonesia banget, ini gua banget, Indonesia banget. Keberagaman juga ya. Ya, dan ini adalah the next level of Indonesia. Ya, tadi Pak Sekjen sudah memberikan statementnya, dan teman-teman PKS juga tadi mengkonfirmasi ke saya. Hari ini mereka insya Allah akan melakukan konversi pers. Ini cuma mekanisme majelis suro untuk menegaskan kesepakatan wakil, karena kesepakatan itu mereka tetap mendukung Mas Anies Baswedan sebagai capres, dan kemudian harus kita tunggu, kita hormati bagaimana mekanisme internal dari PKS melakukan sidang majelis suro untuk menerima Pak Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil. Kalau melihat keberatan dari salah satunya Demokrat, seperti apa nih Kak Khalid? Ya, tentu inilah perjuangannya, inilah hidup. Tentu tidak ada, society itu konsepnya disable, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang paripurna, tapi kedewasaan kita dalam proses menjalankan ini, kita harus saling menghargai, tidak saling menegasikan. Kita mungkin tidak bersama mungkin dalam proses pencapaian ini, tapi nanti insya Allah kita bersama-sama di next untuk membangun, menjaga demokrasi kita tetap maju dan republik kita tetap. Oke, siap. Cukup. Terima kasih banyak. Thank you semua.
keputusan ini. Kenapa? Itu juga mungkin kalau sudah jodoh tuh di kata Gus Muhaimin tadi dilancarkan gitu ya. Itu yang kemudian menjadi suatu hal karena apa? Tidak ada yang ditinggalkan tidak. Tapi keputusan rapat tim ke-8 pada 29 sore itu menyerahkan ke masing-masing partai untuk bergerak. Atas dasar itulah Pak Surya mengambil inisiatif untuk berkomunikasi dengan saya. Berarti yang memilih duluan itu Pak Surya atau sebelumnya sudah dikomunikasikan dengan anggota koalisi? Ya kan kita kok enggak, masing-masing aja. Siapa melakukan komunikasi dengan siapa itu sudah kesepakatan di dalam tim apa. Karena waktu itu situasi deadlock, tidak ada yang memaksakan untuk salah satu menjadi wakil presiden. Mungkin deklarasi pada hari ini mungkin sangat berat lah perjalanannya. Seperti apa? Ya, dibilang seperti kata Pak Anies tadi, perjalanan menuju ke puncak tentu tidak ada hal yang gampang. Butuh sacrifice, butuh benar-benar, ya kalau kita bilang keikhlasan hati gitu ya. Inilah yang harus kita lewati. Dan kemudian ya ketemu Gus Muhaimin, ketemu PKB ini satu hal yang sebenarnya lebih kreatifnya adalah tadi pemimpin itu adalah pemimpin plus N. Jadi yang terakhir itu yang paling penting adalah nyalinya. It's time wiswayahe. Mungkin ya inilah kata orang Jawa Timur. Wiswayahe Anies jadi presiden, wiswayahe Muhaimin Iskandar jadi wakil presiden. Oke? Terima kasih. Hai Pak Anies. Stop dulu sebentar. Sebelah kiri Pak. Kiri Pak. Sini aja Pak. Dulu Pak. Mundur Bang. Mundur. Oh gini. Siapin. Nih, kita siapin dulu restoran yang Sini Mas. Sini. Baik Tribuners, baru saja kita lihat bersama deklarasi dari Anies Baswedan dan juga Cak Imin. Kemudian ada juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dan sekarang kita bergeser sebentar ke Kota Blitar. Dan ada Ketua DPD Partai Nasdem Hermanto yang akan memberi tanggapan terkait deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini. Ya baik, selamat siang Tribuners. Saya sekarang berada di rumah Ketua DPD Partai Nasdem Kota Blitar, Bapak Hermanto, di Kelurahan Gedok Pak ini ya, Kelurahan Gedok, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar. Ya baik, saya akan minta tanggapan Pak Hermanto terkait deklarasi pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Baik, Pak Hermanto, tanggapan dari DPD Kota Blitar ya, Nasdem Kota Blitar dengan deklarasi itu seperti apa, dan apakah perwakilan dari Nasdem Kota Blitar juga ada yang berangkat ke Surabaya untuk mengikuti deklarasi yang rencananya pukul 2 ini ya, 2 sore. Baik, seperti apa Pak, bisa dijelaskan? Terima kasih. Intinya saya Ketua DPD Kota Blitar, Partai Nasdem. Kemarin kita sudah dapat arahan dari DPW, intinya untuk datang ke Surabaya untuk apel siaga. Kita siap. Saya sebagai kader Partai Nasdem, kita siap.
Bung Anies Baswedan ini mau dicalonkan dengan siapa aja kita mendukung. Apalagi saya sebagai kader Partai Nasdem, ketua DPD ini saya mendukung banget. Terus akhirnya kemarin ada yang berangkat Pak, perwakilan dari Kota Blitar. Karena keterbatasan informasi juga dari DPW, yang hadir itu perwakilan dari DPW. Jadi kita dari Kota Blitar sudah kita siapkan, pasukannya sudah siap, siap bergerak untuk ke Surabaya, menuju Surabaya. Karena mungkin nanti juga area di sana ya, lokasinya, keterbatasan lokasi dan lain-lain, akhirnya untuk Kota Blitar nggak jadi berangkat ya. Iya. Terus nanti untuk Kota Blitar sendiri seperti apa? Apakah nanti menunggu hasil deklarasi ini? Terus apakah nanti juga di daerah seperti Kota Blitarnya apakah juga akan dilakukan deklarasi untuk pasangan Anies dan Muhaimin atau seperti apa? Intinya kami kader Nasdem Kota Blitar, saya siap menunggu arahan dari DPP, dari Bapak kita Surya Paloh. Saya menunggu informasi arahan beliau. Nah, nanti kelanjutannya bagaimana, saya siap untuk mengawali bertemu dengan DPC PKS, DPC PKB. Artinya partai koalisi yang ada di koalisi. Saya yang penting saya dapat arahan dari Bapak, dari DPP, saya siap untuk komunikasi dulu dengan itu ya, nanti seperti apa sosialisasinya untuk pasangan ini Pak ya. Siap. Kalau selama ini Nasdem di Kota Blitar apakah juga sudah melakukan sosialisasi mungkin soal Capres Anies Baswedan sebelum ada pasangan ya? Kalau kemarin kan memang nunggu seperti apa Pak? Siap, kebetulan saya juga ketua relawan juga. Rapi, ketua relawan Rapi, Anies Baswedan sebagai presiden. Intinya kita juga mendukung juga siapapun wakilnya dari Pak Anies. Baik, siap. Terima kasih Pak Hermanto untuk tanggapannya. Selamat siang. Ya baik, selamat siang Tribuners. Hai Pak Anies. Stop dulu sebentar. Sebelah kiri Pak. Kiri Pak. Mundur Bang, mundur. Oh, gini. Disiapin. Nih, kita disiapin dulu restoran yang Sini Mas. Sini. Baik, dan sekarang kita kembali lagi ke Surabaya Tribuners pasca deklarasi oleh pasangan duet Anies Baswedan dan Caimin. Kita saksikan bersama, berikut ada wawancara dari Bendahara DPW PKB Jawa Timur Fauzan Fuadi pasca deklarasi. Gus Imin, kita bawa kesejukan, jadi sosialisasinya yang gembira, santai-santai. Jadi kan ada kalimat selamat tinggal cebong, selamat tinggal kampret. Nah, itu kita tunjukkan lah, pokoknya politik kesantunan. Politik Islamnya Islam rahmatan lil alamin. Jadi nggak perlu khawatir, yang kita usung tetap spirit persatuan. Perubahannya perubahan untuk persatuan. Ya, dinamika di politik itu kan sesuatu yang biasa. Jadi tadi kan juga sudah disampaikan, intinya adalah niat yang ikhlas, niat yang tulus, selebihnya
PKB dididentikan dengan figur selain Pak Anies sebelumnya. Dididentikan kan sebelumnya kan sebagai figur yang bukan Pak Anies gitu kan, Pak Prabowo. Nah, bagaimana cara sosialisasi di Prabowo? Ya, PKB sudah ganti Pak Prabowo dengan Gerindra yang disampaikan ketum Pak Muhaimin juga tetap berteman, tetap bekerja sama. Jadi politiknya nggak perlu politik yang kebencian, nggak perlu ada ucapan-ucapan yang menyakitkan. Ya tadi boleh sampaikan. Kalau soal kenapa Pak Anies, kan tadi juga sudah disampaikan teman lama, jadi kenalnya juga bukan kenal ujuk-ujuk, sehingga saya kira ya chemistry yang tidak perlu dipaksakan ketemu. Ada target Mas, persentase kemenangan Jawa Timur Mas? Jawa Timur? Untuk Pilpres? Lihat nantilah. Lihat. Tapi yang pasti kalau dilihat dari segi kesiapan dibandingkan dengan calon lain yang sekarang tersedia kan pasangannya belum ada, paketnya belum ada, dinamikanya kita juga belum tahu nanti kayak apa. Tapi kita fokus ngurusi diri sendiri, ngurusi kekuatan internal, ya sambil mempersiapkan sebagai kita, karena ada kalangan masyarakat yang bahkan tidak umur masih hadir di dalam London juga tidak termasuk yang kita undang sesungguhnya, karena kita menyadari kapasitas ruangan di hotel ini, di tempat ini. Tetapi alhamdulillah banyak sekali ya. Jadi saya lihat tadi dari Langitan, Gus Maksum, Langitan siapa? Gus Maksum, Gus Maksum sama Gus Bet. Kemudian yang bawa doa tadi kan Pak Kolil itu sudah Bondo. Dari Jombang lengkap, Gus Salam, Kara Kawagis dan kawan-kawan lengkap hadir. Tadi juga saya lihat Ketua Dewan Suro PKB Tulungagung hadir. Banyak-banyak. Di luar perkiraan. PKS absen. Nah itu yang kita nggak tahu. Nggak tahu karena ranahnya pusat ya. Tapi yang pasti kami sebagai panitia teknis di tingkat lokal ngurusi teknis sebetulnya segala sesuatunya sudah kita siapkan. Dan yang diundang Randonya ada. Nah itu yang kita nggak ngerti. Full di urusan ini kepanitiaan. Oke, terima kasih banyak. Mas, ini deklarasi Muhaimin dan Anies ini kenapa tidak dihadiri sama PKS? Bukan ranah kami untuk menjawab karena itu sepenuhnya domain DPP masing-masing ya. Sehingga kawan teman. Tadi itu benar loh kutipan yang disampaikan oleh Ketua Umum PKB Pak Muhaimin, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, itu artinya tolong menolong kamu sekalian di dalam urusan kebaikan dan jangan sebaliknya. Sehingga yang terhadap kelompok politik apapun ya tentu kita akan tetap buka diri, akan terbuka tujuan ikhlas, tujuan tulus seperti yang tadi disampaikan oleh beliau, membangun Indonesia lebih sejahtera, lebih adil, lebih makmur. Nah, orang NU tadi juga disampaikan oleh Gus Imin. Al-Muhafadatu Sholih, Al-Muhafadatu ala qadimi sholih wal ahdu bijadidil aslah. Mempertahankan yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Tadi perubahan sebetulnya term yang kalau orang itu begitu. Mempertahankan yang lama yang baik, mengambil yang baru yang lebih baik. Jadi tadi tidak ada anggota PKS sama sekali. Sekali lagi bukan ranah Gus Imin. Iya, keburu waktunya Pak. Iya Pak. Sedikit Pak Anies. Sedikit aja Pak Anies. Sedikit. Sekalian. Kasihan Pak. Biar adil. Anda memang bijak. Kasihan teman-teman yang di bawah. Iya Pak. Kak. Responnya di bawah aja. Responnya di bawah Siap, bisa.
Ayo, keburu waktunya, Pak. Iya, Pak. Sedikit, Pak Nis. Sedikit aja, Pak Nis. Sedikit. Sekalian. Kasihan yang baik. Biar adil. Ada bijak. Kasihan teman-teman yang di bawah. Iya, Pak. Respons di bawah aja. Respons di bawah Siap, bisa. Ayo, keburu waktunya, Pak. Iya, Pak. Sedikit, Pak Nis. Sedikit aja, Pak Nis. Sedikit. Sekalian. Kasihan yang baik. Biar adil. Ada bijak. Kasihan teman-teman yang di bawah. Iya, Pak. Respons di bawah aja. Respons di bawah Siap, bisa. Shopee 99 Super Shopping Day Midnight Sale 9 September dari tengah malam hingga 2 pagi. Ada gratis ongkir Rp0 semua toko, Shopee Live semua diskon 50% selama 24 jam, dan flash sale mobil Rp9.000. Shopee 99 Super Shopping Day Midnight Sale. Bahwa deklarasi Anies Baswedan dan juga Caimin telah diberlangsungkan, telah selesai, dan ketika deklarasi itu dilangsungkan, dari kita bergeser ke kota Probolinggo, karena ketika deklarasi dilangsungkan di kota Probolinggo sedang dilakukan nonton bareng atau nobar di kantor Ketua DPC PKB Kota Probolinggo. Dan berikut kita saksikan bersama. Ya, tentunya kalau masalah kaget atau tidak ya, karena memang dalam politik itu ya seperti ini, dinamikanya yang luar biasa. Tentu di akhir-akhir untuk penentuan capres dan cawapres ini bagi PKB setelah sekian lama berkomunikasi dengan partai-partai lain, kok ternyata berlabuhnya di Nasdem bersama calon presiden Anies Baswedan. Tentu bagi kami secara politik dugaan-dugaan apapun itu sudah diantisipasi. Nah, untuk langkah selanjutnya tentu ini menjadi warning bagi kami, karena sudah duetnya sudah ditentukan, maka apapun kondisinya, apapun keadaannya, kami tetap komitmen untuk tetap memperjuangkan, memenangkan pasangan ini, karena di dalamnya ada Ketua Umum PKB sebagai calon wakil presidennya. Gitu. Manuver Caimin sendiri merapat ke Koalisi Perubahan, apa ada obrolan Pak dari pusat ke daerah? Ya, tentu kami selaku Ketua DPC juga kita tidak mengikuti alur yang yang ada di pusat. Kita begitu ada instruksi, kemarin baru kita dikumpulkan, dipanggil, ada instruksi ini harus dimenangkan, ya selesailah sudah. Maka ini yang harus kita lakukan. Kami selaku di DPC PKB Kota Probolinggo tetap akan memperjuangkan semampu kita, dan insya Allah beliau berdua ini adalah orang baik, track recordnya, jejaknya juga sudah baik. Mungkin itu yang mendasari kita untuk tetap akan memperjuangkan mereka untuk memenangkan di kontestasi Pilpres akan datang. Sebagai kader PKB, apa sih kesamaan antara Caimin dan Anies ini? Ya, dari sisi religiusnya ya, jadi beliau berdua dari sisi nasionalis juga memang sama-sama ada. Karena apa? Nasionalis itu lahir dari religius.
Ya, tidak ada dari kita religius yang tidak mengajarkan nasionalis. Justru nasionalis itu bagi kita adalah lahir daripada religius. Nah, kedua sosok ini mempunyai kesamaan di sisi lain juga. Walaupun ada kekurangan, mereka berdua saling menutupi. Dan inilah yang menyempurnakan dari pasangan duet Gus Muhaimin atau Anies Baswedan dengan Gus Muhaimin ini. Tentu ini yang menjadi semangat kita. Adanya koalisi ini ngaruh nggak sih Pak di koalisi tingkat kota sendiri nantinya? Ya, tentu sebagai wujud kerjasama yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah DPP ya, kita tetap akan berkomunikasi bagaimana cara memenangkan pasangan Anies Muhaimin ini. Ini sudah langkah pasti yang akan kita lakukan. Tentu harus ada kerjasama lah, seperti itu. Untuk gelaran wali kota, pemilihan wali kota maksud kami, itu apakah juga akan berpengaruh dengan koalisi ini, Pak? Kita belum ke arah sana karena PR pertama kita adalah di Pilpres, di Pileg. Baru nanti setelah Pileg kursi masing-masing partai sudah ketahuan jumlah kursinya, di situ nanti akan muncul peta yang baru. Dan di situ nanti akan kita petakan kembali untuk menuju ke Pilwali 2024. Jangan buru-buru kalau yang Pilwalinya. Pak, kalau chemistry sendiri Pak dengan Nasdem Pak, kan selama ini kan bersaing di Pilkada tahun lalu Pak, apakah bakal sulit atau bagaimana nanti? Saya kira saling melengkapi ya, dengan masing-masing basis yang sebagaimana kita ketahui bersama. Dan bagi saya mempunyai keyakinan ini akan menjadi ledakan besar kan memang. Di sisi lain kekurangan kita dimiliki oleh mereka, kekurangan mereka dimiliki oleh kita, sehingga nanti sama-sama akan menjadi satu kesempurnaan tersendiri bagi kita. Berarti takar kemenangan antara pasangan Cak Imin dan Anies Baswedan ini di Kota Probolinggo persentasenya berapa kira-kira Pak? Insya Allah selama kita berusaha, kalau di prosentase itu haknya Sang Maha Pencipta. Tapi ikhtiar kita 100% bahkan 1000% kita akan laksanakan begitu. Bakal ada deklarasi khusus Pak di kota sendiri Pak nanti Pak? Atau ya, untuk sementara kita mengikuti deklarasi yang di pusat. Sementara nanti yang untuk di sini hanya sebatas nanti mungkin komunikasi dalam hal kerjasama untuk pemenangan di masa-masa yang akan datang. Wakil dari PKB Kota Probolinggo yang datang di Surabaya siapa Pak kira-kira? Di Surabaya tentu di sana undangan sangat terbatas sekali. Kalau kami di sana kemarin diundang secara khusus dan tidak boleh diwakilkan. Untuk selanjutnya diperintahkan kembali ke daerah masing-masing untuk mengkonsolidasikan bersama jajaran tokoh ulama, tokoh agama sebagaimana yang pada hari ini kita akan lakukan. Ini persiapan. Suara Nahdliyin Pak, bagaimana Pak? Apakah bakal bisa merebut di Kota Probolinggo atau cukup mudah nantinya Pak? Insya Allah, karena dari beliau berdua pasangan ini mempunyai dasar-dasar keagamaan yang kuat. Gus Muhaimin sendiri juga dari cucu pendiri Nahdlatul Ulama. Dari mana sih, dari sisi mana sih kita akan melihat gitu. Ya tinggal kita melihat yang lainnya kan begitu. Nah, sekarang bisa dipastikan, ayo saya juga sekalian mengajak semua jajaran para tokoh masyarakat, terutama kaum Nahdliyin, karena ini memang ada yang murni berangkat dari Nahdlatul Ulama. Jadi bukan kaleng-kaleng, bukan dadaan jadi NU, bukan. Dia darahnya darah hijau dari pendiri Nahdlatul Ulama. Saya mengajak sekali lagi, ini terutama bagi kaum Nahdliyin, untuk bareng-bareng memenangkan pasangan Anies Baswedan dengan Gus Muhaimin. Begitu. Ya, tentunya kalau masalah kaget atau tidak ya, karena memang dalam mari kita bersamanya, Ganjar di mana-mana, Ganjar luar biasa, pemimpin yang setia, mari kita bersamanya, janji, Ganjar kafe, janji, Ganjar siji, Ganjar kafe, Ganjar siji, Ganjar kafe. Oke, para
pemirsa Tribun News, dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di Hotel Majapahit, tempat deklarasinya Anies dan Caimin, dan menariknya di depan Hotel Majapahit malah berlangsung pengamen menyanyikan lagu Ganjar para pemirsa Tribun Jatim. Ganjar siji, Ganjar kabeh. Bahkan poster Ganjar juga dipasang depan tepat Hotel Majapahit, yaitu acara berlangsungnya deklarasi Anies Caimin. Sebelah kiri, sebelah kanan. Sekian Tribun Jatim melaporkan langsung ya dari depan Tunjungan Plaza Surabaya. Dari kota Probolinggo kita kembali lagi di Surabaya, tepatnya di lokasi tempat deklarasi Anies Baswedan dan juga Caimin. Di lokasi deklarasi tersebut, seperti diketahui ada kejadian menarik Tribuners di depan Hotel Majapahit, yaitu adanya para pengamen yang melakukan menyanyi lagu dukungan untuk Ganjar ketika deklarasi pasangan Amin berlangsung. Berikut kita simak bersama. Oke, para pemirsa Tribun News, dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di Hotel Majapahit, tempat deklarasinya Anies dan Caimin, dan menariknya di depan Hotel Majapahit malah berlangsung pengamen menyanyikan lagu Ganjar para pemirsa Tribun Jatim. Ganjar siji, Ganjar kabeh. Bahkan poster Ganjar juga dipasang depan tepat Hotel Majapahit, yaitu acara berlangsungnya deklarasi Anies Caimin. Sebelah kiri, sebelah kanan. Sekian Tribun Jatim melaporkan langsung ya dari depan Tunjungan Plaza Surabaya. Mari kita bersama Ganjar di mana-mana, Ganjar luar biasa, pemimpin yang setia. Mari kita bersama Janji, Ganjar kabeh. Ganjar siji, Ganjar kabeh. Ganjar siji, Ganjar kabeh. Oke, para pemirsa Tribun News, dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di Hotel Majapahit, tempat deklarasinya Anies dan Caimin, dan menariknya di depan Hotel Majapahit malah berlangsung pengamen menyanyikan lagu Ganjar para pemirsa Tribun Jatim. Ganjar siji, Ganjar kabeh. Bahkan poster Ganjar juga dipasang depan tepat Hotel Majapahit, yaitu acara berlangsungnya deklarasi Anies Caimin. Sebelah kiri, sebelah kanan. Sekian Tribun Jatim melaporkan langsung ya dari depan Tunjungan Plaza Surabaya.
Bentar dong, sabar. Agak munduran dikit. Sudah mentok Pak, sudah mentok Pak. Jangan maju. Kalau mundur jangan maju. Ya sama-sama aja dong. Bapak Ibu kita kasih kuat Pak. Partai aja yang Anies, pasca deklarasi ini bagaimana, ada instruksi seperti apa Pak Anies untuk semakin membuat kemenangan Anies? Gimana ini? Pertama, kami menyampaikan apresiasi yang keras Bapak atas amanah yang diberikan. Insya Allah kami berdua akan mengemban amanah ini dengan baik. Dan kami bersyukur bahwa koalisi perubahan itu solid, Nasdem, PKS, PKB sekarang bersama-sama berjalan bersama, dan insya Allah ke depannya kita akan bisa langsung bergerak cepat memulai untuk Indonesia tentunya menyampaikan apa yang menjadi misi atau menjadi gagasan apa yang dimulai di Surabaya ini. Baik, selamat sore para teman semuanya. Baru saja deklarasi pasangan capres Anies Baswedan dan Caimin sudah berlangsung. Sekitar 1 jam deklarasi berlangsung, diisi dengan orasi politik, diawali dengan Ketua Umum Surya Paloh, kemudian dilanjutkan dengan Caimin dan ditutup oleh Anies Baswedan selaku capres. Saat ini suasana di Hotel Majapahit, tempat di mana deklarasi digelar, sudah berlangsung, dan saat ini para kader-kader, para pengurus partai, baik itu aktivis Nasdem maupun PKB, saat ini masih bercengkrama, masih menikmati suasana di pasca deklarasi. Ya, ada nama yang menarik bahwa Presiden PKS Pak, kenapa memilih? Pak Anies nggak ngomong sama Demokrat. Deklarasi kali ini kita sempat hadir dan mengisi orasi pasca deklarasi. Saat ini Hotel Majapahit masih terus semakin maju, makin mapan, penuh dengan suasana di mana Baswedan dan Caimin masih Kenapa PKS nggak datang Pak? melayani media. Bersama Anies Baswedan terus melayani media, namun suasana di pasca deklarasi masih ramai seperti ini. Ya. Nah, inilah suasana di mana seluruh pengurus partai koalisi perubahan saat ini masih bertahan. Anies Baswedan dan Caimin juga masih bertahan di Hotel Majapahit. Ada rencana melihat bendera yang di lantai 2 untuk perobekan bendera merah putih biru. Ada rencana begitu, tapi saat ini masih belum ada kepastian. Ya, para pengurus DPP Nasdem juga masih tampak di sini. Baik, Tribuners, tadi kita lihat bersama masih ada berikut suasana dari pasca deklarasi Anies Baswedan dan juga Muhaimin di Hotel Mojopahit, Surabaya. Pada hari ini yang berlangsung mulai pukul 14 atau pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, dan baru saja selesai. Dan untuk mengetahui lebih lanjut Tribuners tentang bagaimana suasana pasca deklarasi ini, sekarang sudah terhubung bersama saya rekan Faik yang akan melaporkan secara langsung dari lokasi di Hotel Mojopahit. Silakan rekan Faik. Ya, baik, selamat sore para Tribuners semuanya. Baru saja deklarasi pasangan capres Anies Baswedan dan Caimin sudah berlangsung. Sekitar 1 jam deklarasi berlangsung, diisi dengan orasi politik, diawali dengan Ketua Umum Surya Paloh, kemudian dilanjutkan dengan Caimin dan ditutup oleh Anies Baswedan selaku capres. Nah, saat ini suasana di Hotel Majapahit
tempat di mana deklarasi digelar sudah berlangsung, dan saat ini para kader-kader, para pengurus partai baik itu Nasdem maupun PKB saat ini masih bercengkrama, masih menikmati suasana di pasca deklarasi. Ya, ada pemandangan yang menarik bahwa Presiden PKS itu tidak hadir dalam deklarasi kali ini. Surya Paloh sempat hadir dan mengisi orasi politik. Pasca deklarasi saat ini Hotel Majapahit masih terus penuh dengan suasana di mana Anies Baswedan dan Caimin masih melayani media. Sebelumnya Caimin juga melakukan konferensi pers pasca deklarasi. Ya, saat ini Caimin masih bersama Anies Baswedan terus melayani media. Namun suasana di pasca deklarasi masih ramai seperti ini. Ya. Nah, inilah suasana di mana seluruh pengurus partai koalisi perubahan saat ini masih bertahan. Anies Baswedan dan Caimin juga masih bertahan di Hotel Majapahit. Ada rencana melihat bendera yang di lantai 2 untuk perobekan bendera merah putih biru. Ada rencana begitu, tapi saat ini masih belum ada kepastian. Ya, para pengurus DPP Nasdem juga masih tampak di sini. Negosiasi juga masih ada di sini. Baik, para tribun semuanya, saat ini saya bersama pengurus DPP Partai Nasdem. Kita belum bisa dikenal sekali di Jawa Timur. Saya tadi sempat meminta wawancara sejumlah pengurus, tapi belum berkenan. Kesan dan yang muncul di saya tuh, nanti kita akan sampaikan lagi suasana di Hotel Majapahit pasca deklarasi. Ya, baik bonus, nanti kita akan update lagi, kita akan ikuti lagi bagaimana suasana terkini di Hotel Majapahit tempat deklarasi Anies Baswedan dan Caimin. Terima kasih, sampai nanti. Ini bagus menurut saya, bagaimana yang saya dan mudah-mudahan selainnya akan segera. Baik, selamat sore para tribun semuanya. Baru saja deklarasi pasangan capres Anies Baswedan dan Caimin sudah berlangsung. Sekitar 1 jam deklarasi berlangsung, diisi dengan orasi politik, diawali dengan Ketua Umum Surya Paloh, kemudian dilanjutkan dengan Caimin dan ditutup oleh Anies Baswedan selaku capres. Saat ini suasana di Hotel Majapahit tempat di mana deklarasi digelar sudah berlangsung, dan saat ini para kader-kader, para pengurus partai baik itu Nasdem maupun PKB saat ini masih bercengkrama, masih menikmati suasana di pasca deklarasi. Ya, ada pemandangan yang menarik bahwa Presiden PKS itu tidak hadir dalam deklarasi kali ini. Surya Paloh sempat hadir dan mengisi orasi politik. Pasca deklarasi saat ini Hotel Majapahit masih terus menggelar kesejahteraan rakyat. Penuh dengan suasana di mana Anies Baswedan dan Caimin masih melayani media. Sebelumnya Caimin juga melakukan konferensi pers pasca deklarasi. Ya, saat ini baik para tribun semuanya, saat ini saya bersama pengurus DPP Caimin ya Partai Nasdem, Kang Yoto. Dulu dikenal sekali di Jawa Timur. Baik, Kang Yoto sehat? Sehat. Ini deklarasi sudah berlangsung dan sukses. Ya. Apa tadi sudah kesan dan yang muncul di selaku DPP ini? Saya tuh bersyukur ya, karena ini menggambarkan bahwa bangsa Indonesia itu punya kapasitas untuk melahirkan calon-calon pemimpin. Jadi ternyata
tidak sulit itu melahirkan calon-calon pemimpin itu. Betapa bahwa tradisi gotong royong itu juga dengan cepat ya bisa diwujudkan. Jadi ini bagus menurut saya, fenomena yang sangat bagus, dan mudah-mudahan setelah ini akan segera dimunculkan dan dideklarasikan calon-calon yang lain. Ya. Jadi artinya kecepatan dan ini gak ujuk-ujuk terus menduduk, enggak ya? Menurut saya enggak, wong Pak Anies itu sudah dideklarasikan setahun yang lalu dan semua partai juga sedang saling menjajaki satu dengan yang lain. Jadi ini hanya momentumnya aja yang kelihatan cepat, tapi sebenarnya menurut saya ini proses saling mencarinya sudah lama. Jadi munculnya Caimin kemudian ini yang kerasa cepat itu kan karena kita menganggap bahwa sesuatu itu yang di permukaan, tapi kan ini prosesnya kan saling mencari ke sana kemari ya, samalah semuanya, dan dia kayak kita mau cari jodoh lah, cari istri, udah kemana-mana ya dapat itu. Ya, ini sudah berjodoh dan sudah di pelaminan tadi ya. Langkah selanjutnya untuk memperkuat kedua pasangan kita ini. Saya kira kita sebagai partai ya yang sudah mendeklarasikan pasti sangat berkomitmen untuk terus mendukung, mengawal sampai kemudian sukses, dan bahkan ketika menjadi presiden atau wakil presiden itu juga harus kita pastikan bahwa mereka akan bekerja untuk menggelar kesejahteraan rakyat tadi. Dan betul-betul itulah tujuan kita. Dan itu karena memang itulah yang menjadi komitmen Nasdem sejak awal dengan tulus ikhlas. Kita terus mencari pilihan-pilihan yang terbaik untuk bangsa ini, dan kita akan komitmen mengawal, termasuk bagaimana mensosialisasikan memenangkannya ini. Saya ingin tahu seorang kader Nasdem ya, memilih Caimin itu memang se-efektif apa sehingga bisa mengontrol suara Pak Anies di Jawa Timur terutama ya? Tadi sudah sebenarnya tawaran yang disampaikan sebagai tawaran kerjasamanya sudah disampaikan ya oleh Pak Anies. Misalnya adalah ini kan menarik fenomena perkotaan, perdesaan gitu kan, santri non santri semuanya kemudian menjadi satu kebinekaan. Ya, ini kan sebuah tawaran dan kemudian saya kira deklarasi tadi sudah menggambarkan kok dari berbagai macam varian dan kultur orang kumpul jadi satu ya. Dan ya mudah-mudahan ini kemudian menggambarkan dan tawaran ini diterima oleh rakyat Indonesia sebagai sebuah pilihan kita semua untuk melangkah ke depan. Baik, Jatim kan Nahdliyin ya. Artinya dengan momen ini Nahdliyin juga selama ini Pak Anies relatif ya, artinya masih perlu ditingkatkan untuk bisa keberterimaannya. Ya mudah-mudahan dengan orang yang kan kita jujur mengakui bahwa masing-masing kita punya akar relasi sosial yang berbeda-beda ya satu dengan yang lain. Dan kebetulan Caimin punya relasi akar sosial yang cukup kuat di Nahdliyin. Mungkin Pak Anies relatif akar yang berbeda, saya berbeda, Pak Wabub Tuban berbeda. Semua kita, dan kemudian kalau kita saling mengisi itu saya kira itulah kekuatan bangsa ini. Saling menguatkan. Oke, Kang Yoto makasih. Makasih. Ya. Baik, sukses. Ya. Ketua DPP Nasdem Kang Yoto. Baik para tribun semuanya, saat ini saya bersama pengurus DPP ya Partai Nasdem Kang Yoto. Dulu dikenal sekali di Jawa Timur. Baik, Kang Yoto sehat? Sehat. Ini deklarasi sudah berlangsung dan sukses. Ya. Apa kesan dan yang muncul di selaku DPP ini? Saya tuh bersyukur ya. Karena ini menggambarkan bahwa bangsa Indonesia itu punya kapasitas untuk melahirkan calon-calon pemimpin. Jadi ternyata tidak sulit itu melahirkan calon-calon pemimpin itu. Betapa bahwa tradisi gotong royong itu juga dengan cepat ya bisa diwujudkan. Jadi ini bagus menurut saya, fenomena yang sangat bagus, dan mudah-mudahan setelah ini akan segera dimunculkan dan dideklarasikan calon-calon yang lain. Ya. Jadi artinya kecepatan dan ini gak ujuk-ujuk terus menduduk, enggak ya? Menurut saya enggak, wong Pak Anies itu sudah dideklarasikan setahun yang lalu dan semua partai juga sedang saling menjajaki satu dengan yang lain. Jadi ini hanya momentumnya aja yang kelihatan cepat, tapi sebenarnya menurut saya ini proses saling mencarinya sudah lama. Jadi munculnya Caimin kemudian ini yang kerasa cepat itu kan karena kita menganggap bahwa sesuatu itu yang di permukaan, tapi kan ini prosesnya kan saling mencari ke sana kemari ya, samalah semuanya, dan dia kayak kita mau cari jodoh lah, cari istri, udah kemana-mana ya dapat itu. Ya, ini sudah berjodoh dan sudah di pelaminan tadi ya. Nah, terus
langkah selanjutnya untuk memperkuat kedua pasangan kita ini? Saya kira kita sebagai partai ya yang sudah mendeklarasikan pasti sangat berkomitmen untuk terus mendukung, mengawal sampai kemudian sukses, dan bahkan ketika menjadi presiden atau wakil presiden itu juga harus kita pastikan bahwa mereka akan bekerja untuk menggelar kesejahteraan rakyat tadi. Dan betul-betul itulah tujuan kita. Dan itu karena memang itulah yang menjadi komitmen Nasdem sejak awal dengan tulus ikhlas. Kita terus mencari pilihan-pilihan yang terbaik untuk bangsa ini dan kita akan komitmen mengawal, termasuk bagaimana mensosialisasikan memenangkannya ini. Saya ingin tahu seorang kader Nasdem ya, memilih Caimin itu memang se-efektif apa sehingga bisa mengontrol suara Pak Anies di Jawa Timur terutama ya? Tadi sudah sebenarnya tawaran yang disampaikan sebagai tawaran kerjasamanya sudah disampaikan ya oleh Pak Anies. Misalnya adalah ini kan menarik fenomena perkotaan, perdesaan gitu kan, santri non santri semuanya kemudian menjadi satu kebinekaan. Ya, ini kan sebuah tawaran dan kemudian saya kira deklarasi tadi sudah menggambarkan kok dari berbagai macam varian dan kultur orang kumpul jadi satu ya. Dan ya mudah-mudahan ini kemudian menggambarkan dan tawaran ini diterima oleh rakyat Indonesia sebagai sebuah pilihan kita semua untuk melangkah ke depan. Baik, Jatim kan Nahdliyin ya. Artinya dengan momen ini Nahdliyin juga selama ini Pak Anies relatif ya, artinya masih perlu ditingkatkan untuk bisa keberterimaannya. Ya mudah-mudahan dengan orang yang kan kita jujur mengakui bahwa masing-masing kita punya akar relasi sosial yang berbeda-beda ya satu dengan yang lain. Dan kebetulan Caimin punya relasi akar sosial yang cukup kuat di Nahdliyin. Mungkin Pak Anies relatif akar yang berbeda, saya berbeda, Pak Wabub Tuban berbeda. Semua kita dan kemudian kalau kita saling mengisi itu saya kira itulah kekuatan bangsa ini. Saling menguatkan. Oke, Kang Yoto makasih. Makasih. Ya. Sukses. Ya. Ketua DPP Nasdem Kang Yoto. Ya. Baik, selamat sore para tribun semuanya. Ya, inilah Hotel Majapahit, hotel yang menjadi sejarah perjalanan atau histori politik di Indonesia. Capres dari partai koalisi, dari koalisi perubahan, Anies Baswedan dan Caimin baru saja menggelar deklarasi capres. Ya, siang ini, sore ini suasana masih berlangsung ramai meski sudah berakhir deklarasi, namun Anies Baswedan dan Caimin masih bertahan di Hotel Majapahit. Ini adalah saksi sejarah di mana calon pemimpin bangsa ini mendeklarasikan diri. Meski masih harus berjuang bagaimana mereka untuk menggelar kontestasi, mereka akan berjuang untuk berebut kursi presiden dan calon presiden. Hingga saat ini suasana di Hotel Majapahit masih tetap ramai, masih tetap meriah setelah deklarasi berlangsung. Baik, nanti kita akan kembali ikuti bagaimana suasana terkini di Hotel Majapahit, tempat deklarasi Capres Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin, Ketua Umum DPP PKB. Terima kasih. Baik Tribuners, dan itulah tadi laporan dari rekan kami Faik Nuraini yang berada langsung di lokasi deklarasi Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar atau Caimin di Hotel Mojopahit, Surabaya. Dan Tribuners, dengan ini kami nyatakan bahwa deklarasi live streaming untuk deklarasi pasangan duet Amin ini selesai. Dan terima kasih juga buat Tribuners yang sudah menonton dimanapun kalian berada. Dan sampai jumpa di live streaming berikutnya. Jangan maju. Kalau mundur jangan maju. Ya sama-sama aja dong. Bapak Ibu kita kasih kuat Pak. Partai aja lagi. Sebenarnya merasa pikir untuk
gimana ini? Pertama, kami menyampaikan apresiasi yang keras Bapak atas amanah yang diberikan. Insya Allah kami berdua akan mengemban amanah ini dengan baik. Dan kami bersyukur bahwa koalisi perubahan itu solid. Nasdem, PKS, PKB sekarang bersama-sama, berjalan bersama. Dan insya Allah ke depannya kita akan bisa langsung bergerak cepat memulai untuk Indonesia tentunya menyampaikan apa yang menjadi misi atau menjadi gagasan cita-cita kita. Jadi apa yang dimulai di Surabaya ini, insya Allah menjadi semangat yang akan menular ke seluruh Indonesia. Pak, Bapak bagaimana sosok Caimin di mata Bapak? Bagaimana sosok Caimin bagaimana Pak? Tadi saya sampaikan bahwa Caimin ini adalah pribadi yang memiliki pengalaman yang lengkap. Bagaimana memimpin kementerian, bagaimana mengelola di DPR. Beliau memiliki pengalaman yang sangat komprehensif. Kami bersyukur, insya Allah bisa kerja bersama. Tadi saya sampaikan juga, ini menjadi inspirasi bagi teman-teman aktivis yang terus meniti aktivisme dari mulai kampus, dari mulai kegiatan-kegiatan yang nampaknya sederhana, tapi itu menjadi bekal yang hari ini nampak manfaat dan buah. Pak, kenapa memilih? Pak Anies kenapa memilih Caimin nggak ngomong sama Demokrat? Keberatan Demokrat bagaimana Pak? Dan menanggapi ketidakhadiran. Menghormati pilihan langkah yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Insya Allah demokrasi kita terus makin maju, makin matang. Cukup ya? Kalau disebut pengkhianat bagaimana tanggapan Pak Anies? Pak, kenapa PKS nggak datang Pak? Pak, terkait PKS Pak.